ia hanya butuh menertawakan realita. Karena sehat itu berbeda-beda, pilih cara sehatmu sendiri. Eating Healthy by AIA Vitality. Emang sehat harus sama? Bangun dini hari untuk berlari. Berhenti berteman karena jaga makan. Atau mengulang repetisi tanpa henti. Let's Eating Healthy. Dengarkan suara hati meski harus menutup telinga dari suara dunia. Ikuti mimpimu, tidurlah kembali dan bermimpilah dengan tenang. Ikuti langkahmu yang membawamu menikmati gemerisik di tengah kota yang berisik. Ikuti pikiranmu, kadang ia hanya butuh menertawakan realita. Karena sehat itu berbeda-beda, pilih cara sehatmu sendiri. Eating Healthy by AIA Vitality. Emang sehat harus sama? Bangun dini hari untuk berlari. Berhenti berteman karena jaga makan. Atau mengulang repetisi tanpa henti. Let's Eating Healthy. Dengarkan suara hati meski harus menutup telinga dari suara dunia. Ikuti mimpimu, tidurlah kembali dan bermimpilah dengan tenang. Ikuti langkahmu yang membawamu menikmati gemerisik di tengah kota yang berisik. Ikuti pikiranmu, kadang ia hanya butuh menertawakan realita. Karena sehat itu berbeda-beda, pilih cara sehatmu sendiri. Eating Healthy by AIA Vitality. Emang sehat harus sama? Bangun dini hari untuk berlari. Berhenti berteman karena jaga makan. Atau mengulang repetisi tanpa henti. Let's Eating Healthy. Dengarkan suara hati meski harus menutup telinga dari suara dunia. Ikuti mimpimu, tidurlah kembali dan bermimpilah dengan tenang. Ikuti langkahmu yang membawamu menikmati gemerisik di tengah kota yang berisik. Ikuti pikiranmu, kadang ia hanya butuh menertawakan realita. Karena sehat itu berbeda-beda, pilih cara sehatmu sendiri. Eating Healthy by AIA Vitality. Emang sehat harus sama? Bangun dini hari untuk berlari. Berhenti berteman karena jaga makan. Atau mengulang repetisi tanpa henti. Let's Eating Healthy. Dengarkan suara hati meski harus menutup telinga dari suara dunia. Ikuti mimpimu, tidurlah kembali dan bermimpilah dengan tenang. Ikuti langkahmu
Lu nanti bisa melihat orang yang chat di kolom chat nggak sih? Bisa. Nanti yang nanya akan difilter sama mereka, Mbak. Nggak lah, aku nih ada tiktokan gitu kan, nanti nanya-nanya ke peserta di kolom chat gitu. Oh, bisa sih. Tapi mereka udah milih pertanyaannya sih, Mbak. Jadi yang ditampilkan tuh yang dipilih aja, biar nggak ada pengulangan gitu. Oh, nggak, misalnya gini, siapa di sini yang punya utang gitu, silakan chat di kolom chat. Bisa aja, bisa. Bisa. Ayo, gitu. Iya bener. Iya, Lebih seru ya. jadi biar rame chatnya. Gak sepi. Salah S. Hah? Salah S. Zwastik. Iya, Tapi di sini bener. ini bener. Besok potong kambing itu nama gue. Bubur merah, bubur putih lagi. Santai. Layarnya mati. Semangat Mas Yudi. Dari siapa? Jadi gue lirik nih. Ini. Nggak dari Mas Bram aja. Aba-aba. Dirijen kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, salam bahagia Bapak dan Ibu sekalian, namo buddhaya, salam kebajikan rahayu. Apa kabar? Pagi hari ini saya senang sekali, antusias sekali bisa hadir di hadapan Bapak Ibu sekalian dalam webinar yang akan kita ikuti pada hari ini, taktik cermat untuk finansial sehat. Dan tentu saja kami mengucapkan syukur alhamdulillah, Astungkare, puji Tuhan atas kesehatan yang selalu kita dapatkan sehingga kita bisa berkumpul untuk mengikuti acara pada hari ini. Dan acara hari ini memang terselenggara berkat kerjasama dari berbagai pihak, ya AIA, OJK, kemudian Kompas Gramedia Radio Network yang berkolaborasi untuk mendukung gencarkan gerakan nasional tingkatkan literasi keuangan ya. Dan yang pasti selama 2 jam ke depan saya Yudi Samadi senang sekali bisa memandu acara pada pagi hari ini. Kita nanti akan belajar bagaimana kita bisa memastikan keuangan kita tetap sehat ya. Karena kalau kita bicara tentang sehat bukan cuma soal fisik, mental, spiritual, sosial, yang paling penting, yang tidak kalah penting adalah finansial. Kita harus sehat. Jadi physical, mental, spiritual, sosial, dan finansial. Izinkan saya menyapa beberapa tamu yang sudah hadir juga pada hari ini, sudah bergabung di ruang Zoom kita pada pagi hari ini. Ada Ibu Rista Katrini Manurung, selamat pagi, Direktur Hukum dan Kepatuhan dari AIA. Kemudian juga ada Ibu Halimatus Adiah, Kepala Divisi Pelaksana Edukasi Keuangan dari Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. Terima kasih sudah bergabung.
Dan tentu saja narasumber kita pagi ini ada Mbak Arista Zwastika, Financial Planning Expert. Mbak Arista, apa kabar? Alhamdulillah baik Mas Yudi hari ini, dan aku semangat banget gitu. Warnanya seperti yang kita Ya kan? pakai ya. Betul, warnanya menyala banget gitu, apalagi Menyala, ngomongin Mbak Arista. keuangan. Betul. Gitu kan. Mbak Arista, nanti kalau Anda pengen tahu, pengen sehat keuangannya, simak terus sampai selesai nanti. Dan silakan nanti Bapak Ibu juga bisa menunjukkan identitas, merename akun Anda dengan menuliskan nama spasi daerah asal. Jadi misalnya Yudi Probolinggo atau Rista dari Padang Pariaman misalnya ya. Karena hari ini kita bergabung dengan teman-teman dari 4 kota, Mbak Rista. Wow, luar biasa. Dari Ogan Ilir, dari Padang Pariaman, dari Probolinggo, dari Jember ya. Hampir seluruh Indonesia nih ya. Iya, mewakili nih dari barat tengah gitu ya. Jadi kalau dari Probolinggo ke Jember naik kapal laut, Oke. ya. Dari Ogan Ilir ke Pariaman, naik pesawat udara. Naik kapal laut juga bisa kayaknya, atau lewat jalur darat nih Kak. Iya. Nah, biar uang kita nggak carut marut ya, kita hari ini belajar bersama OJK, AIA dan Barista ya. Yang pasti Anda nanti bisa bergabung dan bisa mengirimkan pertanyaan-pertanyaan Anda di pagi hari ini melalui kolom live chat di ruang Zoom ini. Silakan bisa disampaikan selama paparan nanti berlangsung. Dan sekali lagi, Anda juga bisa menggunakan virtual background yang sudah kami share sebelumnya. Termasuk kami akan share juga di kolom live chat di ruang Zoom ini, Bapak dan Ibu sekalian. Izin saya mengingatkan lagi aturan selama tata tertib selama webinar ini berlangsung. Selain Anda harus merename akun Anda dengan nama underscore domisili atau nama spasi domisili, kemudian kondisikan mikrofonnya dalam kondisi mute ya, pastikan sudah dimatikan, kemudian gunakan virtual background yang sudah kami share sebelumnya, dan yang pasti jika ada pertanyaan silakan sampaikan di kolom live chat. Pastikan juga Anda mengisi survei nanti setelah selesai acara, dan e-sertifikat untuk kegiatan hari ini akan kami kirimkan melalui email Anda masing-masing setelah acara ini berlangsung ya. Baik. Kalau gitu kita akan memulai dengan semangat acara pada hari ini dengan mengumandangkan bersama-sama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Jadi silakan Bapak Ibu dari tempatnya masing-masing mengambil sikap sempurna, duduk tegak gitu ya. Kita akan kumandangkan Indonesia Raya untuk wujud nasionalisme kita. Untuk mengikuti acara agenda kita selanjutnya. Dan tentu saja kalau kita bicara tentang kesehatan finansial, ada yang bilang bahwa money is not everything, but without money everything is nothing ya Mbak Rista ya. Jadi tetap penting sekali keuangan kita dikelola dengan baik, apalagi dihadapkan pada tantangan yang tidak mudah saat ini ya, dengan tawaran-tawaran yang menggiurkan sahabat Sonora. Jangan sampai besar pasak daripada tiang yang akhirnya membuat finansial kita terganggu, tidak sehat. Nah, AIA sebagai entitas usaha juga punya perhatian khusus, concern untuk selalu mengedukasi masyarakat
untuk cerdas mengelola keuangan. Dan bersama-sama kita semua, Bapak dan Ibu, sebagai bagian dari komunitas, setelah selesai acara ini juga silahkan menjadi duta-duta literasi keuangan di tempatnya masing-masing, karena menjadi tanggung jawab kita bersama, kita sehat ya secara finansial. Kalau kita lihat saudara kita, keluarga kita, teman kita, sahabat kita sehat, ya kita juga ikut happy ya Mbak ya. Dan kita akan menyambut satu kata sambutan yang pertama kali ini dari Otoritas Jasa Keuangan. Kami mengundang dengan hormat Ibu Halimatus Sa'diyah. Beliau adalah Kepala Divisi Pelaksana Edukasi Keuangan. Selamat pagi Bu Halimah. Ibu izin masih mute sepertinya Bu mikrofonnya. Belum terdengar suaranya. Ya, yang pasti kita akan menyimak paparan dan juga sambutan dari Otoritas Jasa Keuangan, sahabat Sonora. Dan, nah sudah nyala. Oh, selamat pagi Ibu. Selamat pagi, apa kabar? Baik. Terima kasih Ibu sudah berkenan hadir, dan yang pasti kita happy banget berkolaborasi dengan OJK pada pagi ini Ibu. Izinkan saya menyambut dengan pantun singkat ya untuk anak-anak muda. Kalau kerja jangan pada gabut, Bu Halimatus Sa'diyah ayo kita sambut ya. Silakan Ibu. Kok dia double sih suaranya? Selamat pagi Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Double ya Mbak. Waalaikumsalam. Yang saya hormati, pagi ini ada dua Ibu Rizka ya. Ada Ibu Rizka Manurung sebagai Direktur dari PDAIA. Kemudian juga ada Ibu Rizka Tika selaku narasumber yang hari ini nanti akan sharing kepada Bapak Ibu semua. Kemudian juga ada Bapak Yudi yang jadi MC dan moderator, dan tentu yang tidak penting Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir pada webinar kali ini sebagai peserta. Bapak Ibu sekalian, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan kasih sayangnya kita semua bisa diberikan waktu dan kesempatan untuk berkumpul pada kegiatan webinar literasi finansial dengan mengangkat tema taktik cermat untuk finansial sehat pada hari ini yang diinisiasi oleh PT AIA Finansial dalam rangka implementasi program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan atau kita singkat sebagai Gencarkan. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya mengutip gitu ya. Ini kata-kata dari Warren Buffett yang mengatakan do not save what is left after spending, but spend what is left after saving. Jadi jangan menabung dari sisa uang setelah Bapak Ibu belanja, tapi sisihkan dulu untuk ditabung sebelum berbelanja. Ini sebuah pesan sederhana namun syarat makna yang mengingatkan kita betapa pentingnya menumbuhkan kesadaran finansial sejak dini. Nah, Bapak Ibu sekalian, di tengah derasnya arus informasi, gaya hidup konsumtif, berbagai godaan finansial di era digital, kemampuan mengelola keuangan bukan lagi sekedar kebutuhan tambahan, melainkan sudah menjadi kebutuhan dasar atau essential skill. Menjadi pribadi yang melek finansial berarti mampu memahami nilai uang, kemudian mengatur prioritas dengan bijak, serta mempersiapkan masa depan dengan perencanaan yang matang dan berkelanjutan. Bapak Ibu sekalian, pemahaman literasi keuangan yang baik berbanding lurus dengan kualitas hidup yang lebih stabil. Semakin kita memahami cara mengelola keuangan dan literasi keuangan, semakin kecil resiko stres karena tekanan keuangan dan kesalahan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Literasi keuangan yang didefinisikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan. Sedangkan inklusi keuangan didefinisikan sebagai ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan sesuai tentunya dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya. Keduanya saling berkaitan Bapak Ibu, di mana literasi keuangan adalah fondasi utama yang harus
harus dimiliki terlebih dahulu oleh para individu agar dapat melakukan inklusi keuangan yang baik dan berkualitas. Bapak Ibu sekalian, dalam realita yang kita hadapi saat ini masih terdapat gap antara inklusi dan literasi keuangan. Dalam survei nasional literasi dan inklusi keuangan yang dilakukan oleh OJK kerjasama dengan Biro Badan Statistik, tingkat literasi keuangan masih lebih rendah dibandingkan dengan tingkat inklusi keuangan, yaitu 66,46 berbanding dengan 80,51%. Gap tersebut menunjukkan adanya kerentanan yang mungkin terjadi di masyarakat kita dalam menggunakan atau mengakses layanan keuangan, karena bagaimanapun literasi keuangan adalah tadi ya fondasi utamanya yang harusnya dimiliki dahulu. Jadi kalau bisa dianalogikan ini seperti orang yang sudah nyetir di jalan tapi sebenarnya belum punya SIM gitu ya, karena ini tingkat inklusinya lebih tinggi daripada tingkat literasinya. Nah, literasi keuangan yang baik ini dan inklusi keuangan yang baik juga akhirnya akan membawa Bapak Ibu sekalian dapat memilih produk layanan yang tepat gitu ya, yang sesuai dengan kebutuhan dan juga kemampuan Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, banyak hal ini juga didukung oleh banyak survei dari berbagai lembaga internasional, misalnya OECD yang mengatakan bahwa terdapat korelasi positif antara tingkat literasi keuangan dengan kesejahteraan individu. Bapak Ibu sekalian, ini juga salah satu pakar dari Stanford University mengatakan bahwa literasi keuangan tadi ya sebagai esensial life skill yang perlu dimiliki seseorang untuk dapat bertahan di masyarakat. Pengetahuan keuangan yang cukup atau literasi keuangan yang cukup akan membantu individu membuat keputusan yang lebih baik dan berdampak dalam jangka panjang. Sering gitu Mbak. Bapak Ibu Sahabat sekalian, Sonora sering banget. Iya. Undang-Undang 11 tahun 2011, OJK Tahan. di sini memiliki tanggung jawab serta peran Udah dalam siaran sono juga sampai keuangan dan juga melindungi kepentingan konsumen dan Thank you. Gimana ya, Hal ini Bapak Ibu? dalam Undang-Undang 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, di mana OJK diberikan mandat untuk dapat menjalankan fungsi edukasi, pengawasan dan penindakan terhadap praktik keuangan yang tumben dia kasih merugikan. sambutan nggak pakai data. Namun pada Tumben kasih sambutan nggak pakai data. masih banyak tantangan yang dihadapi dalam upaya peningkatan literasi keuangan masyarakat Indonesia. Utamanya dengan kondisi geografis dan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, ini menjadi satu tantangan tersendiri untuk dapat melakukan kegiatan edukasi yang merata di semua tempat. Sehingga membutuhkan satu strategi di mana kemudian OJK meluncurkan tadi yang namanya gencarkan ya Bapak Ibu mulai dari tahun kemarin, dengan bekerja sama dengan berbagai stakeholder agar kegiatan edukasi dapat dilakukan secara masif dan merata serta dapat menjangkau berbagai pihak. Ini merupakan upaya kolaboratif di mana OJK mengorkestrasi, namun peran Bapak Ibu sekalian tentu sangat diharapkan untuk dapat mengambil peran serta. Di sini AIA sebagai salah satu lembaga jasa keuangan yang diawasi oleh OJK juga mendapatkan mandat atau kewajiban untuk melakukan kegiatan edukasi. Nah, itu ada di aturan OJK dan kemudian tentu dalam mengedukasi masyarakat, mengedukasi konsumen maupun calon konsumen, diharapkan ini tercipta suatu multiplier effect gitu ya, dapat menciptakan duta-duta baru yang juga dapat mengajarkan kembali kepada komunitasnya, kepada keluarganya, seperti itu. Selain itu, OJK juga menyediakan berbagai infrastruktur Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu bisa belajar juga secara mandiri melalui Learning Management System keuangan yang dibangun oleh
OJK yang dapat diakses secara bebas dengan melakukan registrasi terlebih dahulu. Bapak Ibu dapat mengakses pada website lmsku.ojk.go.id. Selain bisa belajar secara mandiri, di sana tersedia berbagai modul yang dapat Bapak Ibu pelajari. Bapak Ibu juga bisa mengakses berbagai buku seri literasi keuangan, mulai dari tingkat PAUD, SD, sampai dengan perguruan tinggi melalui mini site Sikapi Uangmu yang juga memuat berbagai konten edukasi keuangan secara lengkap. Bapak Ibu sekalian, OJK terus berupaya melakukan pemberantasan entitas keuangan ilegal dengan membentuk task force bersama berbagai kementerian lembaga yang disebut Satgas Pasti. Satgas Pasti telah menghentikan sekitar 1.556 entitas yang ilegal ini sejak Januari sampai dengan Oktober 2025. Bekerja dalam Satgas Pasti ini telah dihentikan juga berbagai situs dan aplikasi yang berpotensi merugikan masyarakat. Bapak Ibu apabila menemukan hal-hal yang ditengarai atau diduga ini adalah aktivitas keuangan ilegal, silakan Bapak Ibu dapat melaporkan kepada Satgas Pasti, ataupun ketika ada fraud atau anti scam, OJK saat ini juga sudah membangun anti scam center Bapak Ibu sebagai upaya penanganan cepat terhadap penipuan atau scam di sektor keuangan yang dialami oleh masyarakat. Sampai dengan Oktober 2025, IASC telah menerima 323.841 laporan terkait penipuan dengan total kerugian yang dilaporkan mencapai 7,5 triliun. IASC telah memblokir sekitar 100.565 akun dan telah memblokir 383,6 miliar dari total dana yang dilaporkan. Jadi Bapak Ibu kalau mengalami scam, silakan harus buru-buru dilaporkan gitu ya Bapak Ibu. Ini OJK tidak sendiri, tentu bekerja sama dengan berbagai termasuk PUJK di dalamnya. Jadi ini merupakan satu co-location gitu ya untuk penanganan scam. Kami akui memang perkembangan entitas ilegal ini sangat cepat, sehingga literasi keuangan dari seluruh masyarakat Indonesia ini juga perlu didorong untuk lebih meningkat lagi. Berbagai kejahatan digital, diantaranya impersonification, yaitu modus meniru atau menduplikasi identitas milik PUJK yang berizin untuk mengambil data Bapak Ibu sekalian, ini juga marak akhir-akhir ini. Kemudian juga ada penawaran investasi bodoh yang mulai dari melakukan tugas tertentu, kemudian perdagangan aset kripto maupun robot trading. Kemudian ada juga fake SMS masking yang berpura-pura dari lembaga keuangan tertentu. Pemalsuan bukti transfer, kemudian juga peretasan akun. Intinya Bapak Ibu selalu waspada dan berhati-hati, jangan mudah percaya, selalu cek kembali ke PUJK terkait apakah benar ini mereka meminta sesuatu gitu ya. Ini harus dicek. Dari itu Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan ada tipsnya ya. Selalu pastikan 2L, Bapak Ibu selalu menggunakan lembaga jasa keuangan yang legal, yang sudah memiliki izin, antaranya dari OJK. Kemudian juga logis, selalu berpikir dulu sebelum percaya gitu ya, atau menggunakan apakah ini logis atau masuk akal dari tawaran-tawaran tersebut. Jangan ingin cepat, instan gitu ya Bapak Ibu mendapat keuntungan yang besar, tapi sebenarnya itu tidak logis. Nah, Bapak Ibu dapat mengkonfirmasi apakah lembaga tersebut berizin atau tidak melalui kontaknya OJK di nomor 157 ataupun melalui WhatsApp 081 157 157 157. Yang kedua, Bapak Ibu juga harus lebih selektif dalam mengisi data pribadi. Jangan sembarangan ya Bapak Ibu. Kalau dapat kiriman link gitu ya, jangan diklik, apalagi kemudian ada mengisikan data-data pribadi. Misalnya apa? Misalnya nomor KTP, tanggal lahir, kemudian juga nama ibu kandung gitu ya. Ini adalah data-data pribadi yang tidak boleh
di-share sembarangan. Jangan gunakan WiFi publik Bapak Ibu ketika bertransaksi keuangan, khawatirnya nanti data Bapak Ibu bisa diretas. Gunakan kuota data Bapak Ibu sendiri ketika melakukan transaksi keuangan. Jangan lupa juga aktifkan fitur anti-scam pada handphone atau aplikasi Bapak Ibu sekalian dan blokir nomor yang mencurigakan atau dia melakukan penawaran-penawaran yang tidak masuk akal. Selain pengaruh eksternal penipuan, Bapak Ibu juga menghadapi tantangan nih dari situasi kondisi sosial ekonomi saat ini, misalnya gaya hidup konsumtif. Biasanya kita suka takut gitu ya, kalau teman-teman kita punya baju ini, tas ini, kalau kita nggak beli, kita suka takut ketinggalan, suka takut diomongin. Nah, hal-hal ini sebenarnya menjadi kebocoran dari eh, keuangan Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena Bapak Ibu membelinya bukan karena kebutuhan, tapi karena takut diomongin, karena cuman kepengen-kepengen aja biar sama dengan yang lain. Nah, ini juga nanti akan belajar lebih lanjut ya dengan Ibu Rista Zwestika bagaimana mengelola keuangan dengan baik. Kemudian juga yang marak saat ini, waspada penggunaan pay letter gitu ya. Yang namanya pay letter ini Bapak Ibu ini tetap merupakan adalah hutang. Waspada juga kalau kita enggak, waspada anak-anak kita untuk diingatkan. Karena menggampangkan saja gitu ya pay letter, nanti beli dulu bayarnya nanti. Padahal ini adalah hutang dan ini mempengaruhi Bapak Ibu catatan kredit kita kalau dulu Bapak Ibu mengenalnya sebagai BI checking, sekarang sudah beralih menjadi OJK checking ya Bapak Ibu. Ini mempengaruhi catatan ke hutang piutang kita. Itu akan tercermin di situ apakah kita punya banyak hutang atau tidak gitu ya. Sehingga ketika suatu hari kita ingin menggunakan layanan jasa keuangan, mengambil KPR misalnya karena kita kemarin banyak tagihan-tagihan yang tidak diselesaikan, menunggak dan sebagainya, akhirnya kita tidak bisa mendapatkan pembiayaan tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya mengakhiri sambutan ini, izinkan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada PT AIA Finansial yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Semoga bermanfaat. Ini saya dengar tadi dari 4 lokasi ya, dari berbagai kota. Mudah-mudahan bermanfaat dan Bapak Ibu bisa share kembali kepada teman-temannya nanti ya. Dan terakhir kata, mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Halimatus Sa'diyah dari OJK. Menyimak sambutan beliau itu memang sesuai namanya ya, Halimatus Sa'diyah. Orangnya halus ya, lembut, ramah, kemudian juga santun, sabar, dan bikin hati cerah ya. Yang pasti kalau bersama OJK saya jadi ingat waktu naik ke Bromo Tengger ya, kalau main-main itu Bromo Tengger bersama OJK, mohon cerdas keuangan terus kita gerakan Mbak Risa ya. Oke, sampai jauh banget ya ke Bromo Tengger. Oke, boleh tepuk tangan Bapak Ibu secara virtual dari Pariaman, dari Ogan Ilir maupun dari Jember Probolinggo untuk sambutan yang pertama. Kita juga akan menyimak satu kata sambutan yang kedua. Kali ini akan disampaikan langsung oleh Direktur Hukum dan Kepatuhan dari AIA, Ibu Rista Katrini Manurung. Selamat pagi, Bu Rista juga nih. Apa kabar Bu Rista? Bisa Bu, terdengar jelas? Bisa Bu, terdengar jelas. Terima kasih. Karena tadi saya menyambut Bu Halimah dengan satu pantun, ini juga pantun singkat buat Bu Rista, boleh ya? Makan barendo di Pariaman, Bu Rista silakan sambutan. Luar biasa, terima kasih semuanya. Selamat pagi Bapak Ibu juga. Pertama-tama saya menyapa Ibu Halimatus Sa'diyah, Kepala Divisi Pelaksanaan Edukasi Keuangan OJK. Terima kasih Ibu untuk tips-tips keuangannya tadi, luar biasa.
Saya juga ingin menyapa Ibu Rista yang lain, Ibu Rista Zwesti Kapara, Certified Statement Analyst dan Duta Literasi Keuangan OJK ini hari ini menjadi narasumber. Bapak Ibu tim dari Kompas Media Group, dan tentunya Bapak Ibu peserta workshop yang hadir secara daring yang berasal dari berbagai daerah di Jember, Probolinggo, semuanya. Asal untuk kita semua. Terima kasih atas kehadiran dan antusiasme dari Bapak Ibu semua, dan hari ini kita berkumpul dalam forum khusus edukasi literasi finansial yang diadakan oleh AIA sejalan dengan program edukasi yang dijalankan oleh Otoritas Jasa Keuangan, yaitu Gencarkan atau Gencarkan Nasional Cerdas Keuangan. Program ini tentunya memiliki tujuan penting untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan secara masif dan juga merata di seluruh Indonesia dengan melibatkan kolaborasi antara pemerintah, pelaku jasa keuangan seperti AIA dan juga masyarakat untuk menciptakan ekosistem keuangan yang inklusif. Program ini juga sekaligus bertujuan melindungi masyarakat dari kejahatan finansial dan juga aktivitas ilegal yang marak di sekitar kita dan perlu kita waspadai bersama. Bapak Ibu, forum edukasi seperti ini tentu amat penting, mengingat di tengah kemajuan teknologi dan kemudahan akses informasi, kita juga menghadapi tantangan financial yang besar seperti pinjaman ilegal, investasi bodong, ada juga judi online, hingga pengaturan keuangan yang tidak matang. Hal ini menjadi kenyataan yang beresiko bagi kesejahteraan keluarga di Indonesia. Sebagai bagian dari industri keuangan, AIA juga memiliki komitmen kuat untuk mendukung masyarakat agar tidak hanya sehat secara fisik, tapi juga sehat secara finansial. Sejalan dengan komitmen kami untuk membantu masyarakat hidup lebih sehat, lebih lama dan lebih baik, kami percaya bahwa hidup yang lebih sehat dan lebih baik harus didukung oleh perencanaan keuangan yang matang. Nah, melalui webinar ini, kami ingin mengajak kita semua untuk memahami risiko finansial yang mungkin terjadi, juga menimbulkan mindset finansial yang sehat, memahami tahapan perencanaan keuangan mulai dari literasi, menabung, kemudian investasi, hingga pentingnya memiliki proteksi. Dalam perjalanan mencapai finansial yang lebih aman, kita tidak hanya perlu cerdas dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran, tapi juga bijaklah dalam memitigasi risiko. Disinilah proteksi atau asuransi memiliki peran penting, bukan sebagai beban, tetapi sebagai fondasi ketahanan finansial keluarga. Asuransi membantu kita menjaga stabilitas ketika hal tidak terduga terjadi, memastikan rencana hidup tetap berjalan, dan mimpi orang yang kita cintai dapat tetap tercapai. Melalui acara hari ini, saya berharap kita semua semakin memahami bahwa proteksi bukan sekedar pilihan, tetapi bagian penting dari strategi keuangan yang sehat dan berkelanjutan. Kami berharap sesi ini menjadi ruang belajar yang interaktif, Mirip Reza Artamevia. berdiskusi dan berbagi pengalaman. Terima kasih atas partisipasi Anda dan selamat mengikuti webinar ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rista. Tadi saya agak nyaru ya, Bu Rista atau Reza Artamevia nih, agak mirip soalnya ya. Tapi yang pasti mendengar tadi yang disampaikan Bu Rista juga betul ya, saya sepakat dan ini adalah tips-tips menarik yang mungkin bisa kita aplikasikan dan selengkapnya akan dielaborasi oleh Mbak Rista yang satunya lagi pada pagi hari ini. Tapi menyimak tadi apa yang disampaikan Bu Rista dari AIA, sebentar saya tadi seperti melihat anggota dewan ya. Kalau anggota dewan itu menyerap aspirasi. Kalau aspirasi buat Mbak Rista ini ada Ibu Rista ini ada singkatannya ya. Aspirasi AIA siap proteksi diri Anda dan orang terkasih gitu ya. Baiklah, kalau begitu Bapak dan Ibu, usai kita menyimak dua kata sambutan, kita akan berfoto bersama dulu. Sayang sekali kalau tidak didokumentasikan acara pada hari ini. Jadi silahkan Bapak dan Ibu peserta dari Pariaman, dari Ogan Ilir, dari Probolinggo, dari Jember untuk mengaktifkan on cam semuanya dengan background mungkin, dengan background yang sudah dikirimkan oleh panitia sebelumnya.
Dan silakan berikan senyuman terbaiknya pada sesi ini. Dan mungkin akan ada beberapa kali screenshot ya, karena ini ada ratusan orang. Kabarnya ada 200 lebih peserta yang bergabung pada hari ini, Mbak Rista. Oke, sudah siap? Silakan on cam semuanya. Oke, untuk foto yang pertama. Terima kasih Bu Rista dan Bu Halimah juga berkenan untuk bergabung di sesi foto bersama ini. Foto pertama 3, 2, 1. Oke, 1, 2, 3, slide kedua. Ada berapa slide ini? Kayak banyak ya. Ada 10 slide. Oke, yang ketiga. 3, 2, 1. Pokoknya senyum aja di depan kamera masing-masing ya. Entah di slide yang mana Anda. Oke, slide keempat. 1, 2, 3. Keep smile. Slide kelima. 1, 2, 3. Slide keenam. 3, 2, 1. Panjang ya, Mbak Rista? Banyak, ada ratusan orang yang hadir sama kita nih pagi ini. Slide ke-7. Slide ke-8. 1, 2, 3. Oke, nice. Oke, satu lagi. Dua lagi. 9. 3, 2, 1. Slide ke-10. Terima kasih sudah semuanya. Baik, terima kasih. Oke, saya mau dengar, mau lihat ya. Mau lihat semangat Bapak Ibu, mungkin boleh kasih tepukan virtual, karena sesaat lagi kita akan memasuki acara inti pada pagi hari ini. Bagaimana kita bisa cermat, taktiknya seperti apa, strateginya seperti apa untuk finansial yang sehat, Bapak dan Ibu. Kita langsung nanti akan melihat Mbak Rista ya. Memang 2 Rista hadir pada pagi hari ini. Ada singkatannya juga Mbak Rista ya. Saya baru tahu pagi ini. Rista. Ya, apalagi itu? Ramah, manis, dan penuh cinta. Ya kan? Aja ya, gitu. Baik. Oke, Barista. Ini tantangannya banyak ya dalam dunia pengelolaan keuangan saat ini. Betul. Dengan tawaran-tawaran yang mudah, cepat, dan besar segala Yang macam. penting KTP-nya nggak ngeblur aja. Nah, itu ya. Modal selfie dan lain sebagainya. Tapi kita kadang-kadang nggak mikir dengan tawaran-tawaran itu. Apakah kita mampu? Apakah kita cukup available gitu ya untuk membayarnya sampai lunas, sampai selesai gitu. Nah, ini mungkin kita harus dipastikan juga. Kemudian kemampuan kita, kesehatan kita, kemudian mungkin fakta-fakta menarik ya. Oke, tapi izin saya memperkenalkan. Sebenarnya Mbak Rista ini mungkin kalau Anda follow Instagramnya @zwestikarista, sudah banyak edukasi yang beliau sampaikan, tidak hanya secara online, secara offline juga sering, karena beliau adalah manajer investasi yang sudah tersertifikasi dan 23 tahun berpengalaman di bidang perencanaan keuangan. Ya, sudah banyak membantu asuransi, perbankan, pemerintah dari pusat sampai daerah, korporasi, BUMN, dan brand-brand swasta juga banyak yang dibantu oleh Barista untuk bisa memanage keuangannya. Dan yang pasti kalau bicara edukasi, beliau juga banyak sekali memberikan edukasi kepada masyarakat dari berbagai kalangan, UMKM, keluarga, ibu rumah tangga, apalagi Barista. Komunitas. Dan hari ini kita luar biasa mendapatkan privilege untuk bisa langsung belajar dengan Barista Zwestika, seorang financial expert dan juga founder dan CEO dari Finante. Bapak dan Ibu nanti silakan selama paparan berlangsung boleh kalau sudah mulai tring pertanyaan langsung kirim. Langsung kirimkan, langsung tuliskan di kolom live chat dan nanti kita akan bahas di sesi Q&A. Taktik cermat untuk finansial sehat dengan warna merah menyala. Silakan. Seperti baju kita Mbak Rista. Ya, siap Mbak Rista. Menarik nih. Kita mulai dari mana Mbak Rista? Oke, kita mulai dari mana nih Mas? Taktik cermat untuk finansial. Tapi sebelumnya aku mau nyapa dulu nih. Siap. Nah, Mas Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera buat Bapak Ibu dimanapun di 4 kota yang udah join hari ini. Semangatnya membara sama seperti baju kita gitu ya, kursi kita semuanya udah warna merah gitu ya. Karena merah itu berarti kita sedang berjuang saat ini tuh Mas Yudi gitu ya. Oke, buat Bapak Ibu semuanya silakan chat di kolom chat bilang ready. Aku pengen lihat dulu nih Mas Yudi. Coba ready apa bisa? Ready-nya udah pada ready belum ya untuk kita belajar taktik cermat untuk finansial sehat hari ini. Tadi juga udah ada dari Ibu Halimatus gitu yang sudah bilang tuh ya kan fakta-faktanya. Kemudian ada Ibu Rista satunya lagi yang kata Mas Yudi tadi tuh kayak Reza Artemevia gitu. Lagi juga bertaburan artis hari ini ya. Oke, udah pada dengar itu ready. Udah pada banyak yang chat kah? Banyak ya. Sudah siap berarti untuk belajar bersama Rista ya. Siap, udah ready. Baik, hari ini tuh kita mau ngomongin tentang taktik cermat untuk finansial sehat. Sampai belibet nih Rista ngomongnya gitu ya. Karena tadi faktanya di depan tuh udah mulai menakutkan nih Mas Yudi faktanya gitu ya.
Tapi tenang aja buat teman-teman yang join hari ini, Bapak Ibu. Hari ini kita belajar bareng-bareng ya. Nama aku Rista Swastika, tadi udah juga dikenalin sama Mas Yudi. Dan Bapak Ibu bisa panggil aku Rista, tapi kalau depannya ditambah Mbak Rista gitu ya, doain aku punya kedai kopi. Gitu ya. Jadi aku siap untuk Amin. pensiun. Kenapa? Karena 80% masyarakat kita katanya nggak siap pensiun tuh Mas Yudi. 80%? 80% masyarakat kita tuh nggak siap pensiun. Jadi hari ini dengan berbagai macam sertifikasi yang saya punya, ingin memberikan edukasi kepada masyarakat di luar sana, terutama dari 4 kota besar yang udah ikut hari ini, bagaimana sih kita memperbaiki kondisi keuangan kita gitu ya, biar tadi kehidupan kita tuh nggak merana tuh Mas Yudi. Merana tuh kayaknya kasihan. Jangan. Jangan ya. Oke, yuk kita mulai Bapak Ibu. Tadi Bu Halimatus juga sudah menyampaikan ada beberapa fakta yang ini cukup mengerikan sih sebenarnya gitu ya. Tadi Bu Halimah juga sudah menyebutkan bahwa angka literasi keuangan dan inklusi keuangan kita itu ada gapnya nih Mas Yudi. Ya Bapak Ibu, ada gapnya. Jadi ilmunya tuh masih belum, tapi gitu penggunaannya udah tinggi banget. Jadi walaupun marak edukasi di sosial media, terutama Rista gitu ya, salah satu dari Duta Literasi Keuangan dari Otoritas Jasa Keuangan yang memang tugasnya untuk memberikan edukasi agar tadi angka literasinya ini menjadi lebih naik dibandingkan angka inklusinya. Kalau bisa mereka tuh sebanding tuh Mas Yudi gitu ya. Jadi jangan ada gap gitu ya. Jadi kalau kita lihat angka literasi keuangan nasional kita tuh di angka 66,46% Bapak Ibu, sedangkan angka penggunaan atau inklusi keuangan kita di angka 80,51% gitu ya. Nah jadi angka literasi keuangan kalau kita lihat lagi antara laki-laki dan perempuan itu ternyata ada gapnya juga. Kalau perempuan di tahun yang lalu itu angka literasinya naik tuh daripada laki-laki, tapi kalau di tahun ini ternyata angka literasi perempuan di angka 65% dan pria itu di angka 67%. Artinya lagi-lagi ada gap nih ibu-ibu, ayo perempuan-perempuan gitu ya. Nah sedangkan angka inklusi keuangan baik laki-laki maupun perempuan itu gapnya tidak terlalu jauh. Artinya sudah banyak yang menggunakan produk-produk baik perbankan maupun non perbankan, tapi balik lagi angka literasinya ini yang harus kita terus naikkan agar tadi kalaupun kita menggunakan produk perbankan maupun non perbankan tidak terjebak dengan investasi bodong, tidak terjebak dengan gitu ya pinjol ilegal, dan tidak terjebak juga dengan pinjaman-pinjaman yang bukannya produktif malah menjadi konsumtif dan membuat keuangan kita jadi berantakan. Oke, next nih Mas Yudi, ini tuh baru fakta-faktanya. Kita lihat lagi Bapak Ibu. Waduh, angkanya nih, datanya makin bikin pusing nih. Itu betul. Oke, Bapak Ibu nggak perlu worry ya, nggak perlu takut. Tadi Bu Halimah sama Bu Rista juga udah bilang bahwa tujuan kita hari ini adalah untuk membantu meningkatkan angka literasi agar tadi kalaupun nanti kita menggunakan produk-produk perbankan maupun non perbankan, kita tidak jadi salah langkah gitu ya. Tapi penting banget untuk kita tahu dulu data hari ini di mana gitu ya. Tahun 2025 total penyaluran pinjol gitu ya mencapai 76,16 triliun. Nah, ini juga perlu kalau untuk pinjam akibat investasi ilegal di Indonesia sepanjang 2018 sampai dengan 2025 itu tercatat mencapai 142 triliun. Coba bayangin, kita udah kerja capek-capek, nabung sedikit demi sedikit. Tadi kata Bu Halimah juga, jangan sampai menabungnya dari sisa, tapi menabungnya begitu dapat uang, itu langsung ditabung gitu ya. Langsung disisihkan, bukan dari sisa tuh Mas Yudi gitu ya. Nah, ini banyak banget, 142 triliun. Coba bayangin gitu ya, ngenes nggak sih Bapak Ibu? Kita udah capek-capek nih kerja dari pagi sampai malam gitu ya. Tapi ternyata uang kita juga habis untuk investasi bodong gitu ya. Nah kemudian kalau kita lihat data yang paling bawah dulu nih, Rista informasikan kepada Bapak dan Ibu, hanya sekitar 14% penduduk Indonesia yang punya asuransi atau perlindungan. Padahal tadi antara uang sama manusia itu sama-sama bisa nggak ada loh gitu ya. Artinya kita perlu banget perlindungan sebelum kita ngomongin tentang kekayaan, sebelum kita ngomongin tentang pengen jalan-jalan dan lain-lain, bagaimana dengan keamanan keuangan kita. Nah kemudian kita
kita lihat lagi data persentase korban pinjol ilegal nih Kak. Ini banyak banget nih Bapak Ibu ya. Siap. Kalau kita lihat itu ada kategori profesinya, ada guru itu di angka 42%, kemudian ada juga nih gitu ya yang kena PHK di angka 21%, dan ada ibu rumah tangga di angka 18%, sisanya itu ada karyawan. Nah, jadi 4 kategori ini yang banyak sekali menggunakan pinjaman online ilegal tuh Kak gitu ya. Nah, kemudian kita lihat lagi 8,8 juta penduduk itu terjerat judi online atau lebih terkenal dengan namanya judol. Nah, ini parah banget sih gitu ya. Dan Rista mau cerita juga nih Bapak Ibu, Rista punya satu klien gitu ya. Sebenarnya banyak banget kliennya, tapi ini yang butuh perhatian khusus ketika terjebak dengan judi online sudah hampir 3 tahun nih Mas Yudi gitu ya. Ini tuh kayak penyakit gitu ya, kayak penyakit kronis yang susah sembuhnya gitu ya. Kenapa? Karena sudah berkaitan dengan mental. Gitu ya, karena ada mental yang aduh ini uangku udah habis nih, uangku udah hilang nih, jadi gimana caranya uang yang udah digunakan untuk judol itu segera kembali nih Bapak Ibu. Nah, ini hati-hati gitu ya, jadi dia sudah bermain dengan psikisnya gitu. Makanya tadi Bapak Ibu, kalaupun memang saat ini memang kita ada kekurangan keuangan gitu ya, atau misalnya ada masalah keuangan, tenang gitu ya, jangan ambil jalan pintas. Makanya hari ini Rista thank you banget dengan AIA kemudian Kompas Gramedia yang sudah mengundang kita untuk memberikan edukasi kepada Bapak dan Ibu hari ini. Tepuk tangannya dulu dong. Oke, kita lanjut dengan data berikutnya. Datanya banyak banget ya Mas Yudi ya. Menarik. Kemudian kalau kita lihat datanya berikutnya Bapak Ibu gitu ya. Survei menunjukkan 26,8% responden di Indonesia belum melakukan investasi. Nah, kalau ngomongin ini Rista selalu bilang, gimana mau investasi Mas Yudi? Orang pendapatannya juga masih kurang. Gimana mau investasi Rista? Orang gajinya juga masih kurang. Gimana mau investasi kalau kebutuhannya begitu banyak? Nah, ini nanti kita belajar bareng-bareng ya. Nah, kemudian kita lihat lagi ternyata yang tadi Rista bilang di awal, hampir 80-90% masyarakat Indonesia tidak siap untuk pensiun. Nah, ini yang menjadi perhatian khusus nih Mas Yudi sama Bapak Ibu semuanya. Karena angka tidak siap pensiun ini, Indonesia yang digadang-gadang akan menjadi gold generation di tahun 2045, ini akan dibayang-bayangin dengan peledakan angka sandwich generation. Bapak Ibu ada yang tahu sandwich generation? Silakan chat di kolom chat gitu ya. Siapa tahu nanti bisa dapat mobil Lamborghini, oh enggak ya? Amin. Ya, angka sandwich generation itu adalah begini Bapak Ibu. Bapak Ibu itu nanti anak-anaknya gitu ya, yang punya pendapatan itu tuh bisa menanggung dapurnya banyak. Kalau Rista bilang begitu ya, ibaratnya itu dapurnya banyak. Ada dapur rumah tangganya sendiri, ada dapur rumah tangga orang tuanya, ada dapur rumah tangga mertuanya, dan bisa aja ngebantu dengan adik-adiknya. Karena dalam satu keluarga tuh Mas Yudi, Bapak Ibu, belum tentu semuanya mandiri secara keuangan. Nah, ini yang harus diperhatikan. Nah, karena angka ketidaksiapan pensiun ini Bapak Ibu gitu ya, ternyata banyak loh impactnya. Dari tahun 2020 sampai 2025 angka pernikahan turun drastis. Loh, kenapa turun Rista gitu? Kenapa? Karena masyarakat yang saat ini masih keterbatasan keuangan, atau generasi Gen Z atau milenial yang saat ini masih termasuk dalam sandwich generation, mereka tidak mau menambah beban hidupnya gitu ya. Karena udah sulit banget nih, hampir 48.000 masyarakat Indonesia usia produktif saat ini belum memiliki pekerjaan. Karena tadi lapangan pekerjaan yang semakin sempit. Akhirnya berpikir bahwa bukannya tidak mau menikah, tapi kebanyakan gitu ya keputusannya adalah satu, menunda untuk pernikahan, kemudian angka untuk tidak punya anak atau bahkan menunda untuk punya anak juga sekarang tinggi tuh Mas Yudi sama Bapak dan Ibu. Jadi dampak dari kondisi keuangan seseorang ini atau keluarga itu pengaruhnya panjang Bapak Ibu gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat sekitar 70% masyarakat kita di Indonesia tidak punya dana darurat, akibatnya darurat dananya. Makanya tadi angka utangnya semakin tinggi tuh Mas Yudi gitu ya. Jadinya di BSD ya, dana bantuan sahabat. minjem lagi gitu ya. Oke, Bapak Ibu, berdasarkan data-data ini, yuk kita lanjut lagi, cukup mencengangkan gitu ya. Terus Riz, kalau data-datanya tadi itu cukup membuat kita tuh jadi pusing gitu ya, harus kayak gimana dong gitu. Udah tenang aja. Ini tugasnya Rista bersama tim OJK, kemudian AIA gitu ya, untuk membantu Bapak Ibu untuk meningkatkan angka literasinya agar tadi inklusinya tidak terjadi gap antar literasinya ya. Next, yang harus kita lakukan itu ada 4 tahapannya Bapak Ibu. Yang pertama gitu ya, ada kalau anak zaman sekarang itu in this economy ngomongnya adalah money mindset. Kalau Rista bilang adalah
bagaimana sih kita memahami tentang uang dan membangun pengertian tentang uang dalam kehidupan kita. Artinya begini Mas Yudi sama Bapak Ibu, kalau kita punya uang itu tuh untuk apa sih dalam kehidupan kita? Apakah uang itu nanti sebagai power, apakah uang itu nanti sebagai alat, apakah uang itu sebagai tujuan awal, atau uang itu sebagai tujuan akhir? Nah ini kita mesti pahamin gitu ya. Jadi apa nih yang harus kita lakukan? Kita bangun tidur nih gitu ya, dari jam 3, jam 4 pagi, kemudian berangkat ke kantor dari pagi sampai sore gitu ya, bahkan lembur, atau dari Senin sampai Minggu mungkin kerjanya gitu ya. Ini tuh untuk dapetin uang itu untuk apa? Nah ini dulu yang kita mesti pahamin gitu ya. Nah kemudian kita lanjut, kalau udah paham, oh iya ya aku tuh butuh uang untuk bertahan hidup, oh iya ya aku tuh butuh uang untuk semua kebutuhan hidup itu butuh uang gitu ya, walaupun uang bukan segalanya tapi segala sesuatunya akan mudah kalau ada uang gitu. Betul ya Bapak Ibu ya. Nah setelah itu kita lakukan yang namanya financial check up. Financial check up itu adalah kita mengecek kondisi keuangan kita, apakah kondisinya sehat atau kondisinya sedang tidak sehat atau sakit gitu ya. Sama dengan kalau di dalam dunia kedokteran ada namanya medical check up, untuk tahu apakah kondisi kesehatan kita sehat atau tidak sehat. Nah letak tidak sehatnya itu di mana? Sama dengan keuangan ya. Nah kemudian kita belajar 4 pondasi keuangan. 4 pondasi keuangan ini adalah 4 pondasi yang benar-benar membuat keuangan kita itu akan tahan dari badai apapun gitu ya. Contoh kayak COVID-19 gitu ya, kemarin kita nggak punya 4 pondasi ini jadinya pada tumbang gitu ya. Tapi kalau hari ini kita mencatat apa sih 4 pondasi yang harus kita kuatin dulu sebelum kita ngomongin tentang kekayaan ya. Nah kemudian kita baru belajar tentang investasi. Nah ini tuh ada tangga-tangganya Bapak Ibu kalau untuk mencapai yang namanya tujuan keuangan, baik masih pendapatannya di bawah UMR atau 1 kali UMR atau 2 kali UMR, atau yang pendapatannya udah unlimited edition alias nolnya udah nggak bisa kehitung gitu ya. Jadi harus belajar bagaimana mengelola keuangannya, karena sebenarnya yang salah itu bukan duitnya, tapi yang kurang tepat adalah bagaimana manusia itu memaknai akan kehadiran uang dalam kehidupannya dan bagaimana melakukan perencanaan akan uang yang mereka terima, karena uang ini juga rezeki dari Tuhan gitu ya. Oke, next kita lanjut Bapak Ibu. Apa yang harus dilakukan pertama kali tadi adalah bangun mindset keuangannya atau pola pikir tentang uangnya. Bagaimana caranya gitu ya? Yang pertama tadi Rista bilang di awal ya, kasih pemaknaan uang itu dalam kehidupan kita itu untuk apa gitu ya. Jadi kalau maknanya positif, maka uang juga akan digunakan secara positif gitu. Afirmasinya harus positif. Tapi kalau uang kita afirmasi sebagai sumber stres, maka ketika dapat duit yang ada kita stres terus gitu ya. Atau misalnya uang itu sebagai penghancur, maka uang itu akan menjadi penghancur buat rumah tangga kita ataupun keluarga kita. Nah jadi mindset yang positif atau pikiran yang positif tentang uang ini dibutuhkan sebelum kita melakukan penganggaran keuangan gitu ya. Ya, kemudian kita belajar lagi bagaimana sih kita mengelola penghasilan kita. Apakah nanti begitu dapat pendapatan, contoh misalnya 1 kali UMR, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana pengelolaannya? Apakah kebutuhan dulu, apakah keinginan dulu, apa kewajiban dulu gitu ya. Nah kemudian karena mindset kita tadi sudah positif, maka kita udah bisa tahu nih begitu dapat duit mana dulu yang harus kita prioritaskan atau kita utamakan terlebih dahulu di samping dengan prioritas-prioritas yang lainnya gitu ya. Nah kemudian kalau kita udah paham juga tentang bagaimana pikiran kita tentang uang, kita tuh jadi lebih menghargai uang tuh Mas Yudi gitu ya. Jadi kita jadi lebih bijaksana bahwa oh iya ya, nyari uang itu nggak mudah deh. Kita membarter waktu, tenaga, emosi dengan sejumlah uang yang masuk ke rekening yang uangnya juga bisa hilang kalau kitanya juga nggak kerja, kalau kitanya sakit, kalau kitanya kenapa-napa, uangnya juga belum tentu ada. Nah kalau kita udah punya positif tentang uang, maka kita jadi lebih bijak nih mengelola keuangannya. Nah kemudian dari sini baru kita bisa tahu kira-kira dengan pendapatan saat ini tuh kira-kira kita bisa nggak ya mewujudkan berbagai macam tujuan keuangan kita, apakah itu nanti tujuan jangka pendek, apakah jangka menengah ataupun jangka panjang. Nah gitu ya. Jadi yang pertama adalah yang mesti kita lakukan adalah bagaimana cara kita melihat uang dalam kehidupan kita. Uang itu mau dijadikan apa buat kita ya. Next, nah ini dia. Kalau tadi kita udah punya nih gitu ya, punya pikiran bahwa oh iya uang itu penting banget dalam kehidupan kita gitu ya. Yuk kita ubah pola pikir kita tentang keuangan kita. Yuk
fokus pada kebiasaan bukan pada penghasilannya. Banyak orang selalu bilang kalau kita mau hidup enak ya udah perbesar pendapatannya. Kalau kita pengen jalan-jalan ke Jepang gitu ya, apalagi ini udah mau akhir tahun tuh Mas Yudi, Bapak Ibu pasti udah perencanaan liburannya udah banyak banget gitu ya. Oke, artinya jangan hanya fokus dengan penghasilannya, karena nih berdasarkan pengalaman Rista di lapangan sudah pegang hampir 8.500 klien personal. Ternyata orang yang punya pendapatannya 2 digit, 3 digit itu juga punya masalah keuangan Mas Yudi, gitu ya. Atau misalnya ada yang pendapatannya masih di bawah UMR tapi ternyata dia masih bisa nabung loh hampir 20% dari pendapatannya, gitu ya. Atau misalnya dia punya pendapatan 2-3 kali lipat gitu ya, tapi ternyata ada beberapa poin yang ternyata dia masih punya utangnya banyak, masih belum bisa nabung, masih nggak punya perlindungan juga gitu ya. Artinya bukan fokus di utamanya adalah memperbesar penghasilan, tapi bagaimana kita melakukan pengelolaan keuangannya. Nah ini juga poin pentingnya ya. Kemudian tadi yang kita mesti perbaikin adalah kita lihat uang itu sebagai alat, bukan tujuan akhir. Nah kemudian kita bikin nih prioritas yang jelas gitu ya, skala prioritas dalam pengaturan keuangan itu kalau Rista bilang WBI, wajib, butuh, dan ingin gitu ya. Jadi kalau punya uang di kepalanya itu selalu berpikir bahwa oh iya ya, kewajiban dulu, baru kebutuhan, baru keinginan. Kalau kita enggak, begitu gajian langsung keinginan, alirannya Doraemon, mau ini mau itu banyak sekali tapi uangnya terbatas, makanya angka pinjolnya jadi naik deh gitu ya. Jadi yang perlu kita ingat di poin yang pertama ini adalah perubahan kecil dalam cara berpikir ini ternyata bisa membawa perubahan besar dalam kehidupan kita. Ini dulu ya teman-teman Bapak Ibu yang join hari ini. Next kita lanjut lagi. Oke, yang kedua tangganya kita lakukan yang namanya financial check up atau pengecekan kondisi keuangan kita untuk tahu apakah uang kita saat ini sehat atau tidak sehat. Kalau uang kita sehat, next apa yang harus kita lakukan? Ya, tapi kalau misalnya keuangan kita saat ini lagi tidak sehat, kita jadi tahu letak tidak sehatnya di mana. Apakah ternyata utangnya sudah lebih besar dari pendapatan? Apakah ternyata nggak bisa nabung setiap bulan? Apakah belum punya perlindungan baik dari asuransi jiwa, kesehatan maupun penyakit kritis gitu ya? Atau jangan-jangan setiap bulan keuangan kita tuh masih minus terus karena penghasilannya mungkin masih terlalu kecil tapi pengeluarannya banyak. Nah ini tujuannya ya. Bagaimana melakukan financial check up atau pengecekan kondisi keuangan untuk kita tahu sehat atau enggaknya? Yang pertama nih Bapak Ibu yang bisa dilakukan adalah tolong ambil kertas gitu ya, kemudian pulpen, tulis gitu ya. Atau kalau misalnya udah terbiasa nih dengan aplikasi misalnya kayak buku pencatatan dan lain-lain, tolong dicek dulu gitu ya. Bikin daftar hutangnya apa aja ya, dari pinjol ilegalnya berapa, dari pinjaman daringnya berapa, dari KPR-nya berapa, atau misalnya punya utang di teman, sahabat gitu ya, coba didata dulu. Jadi nanti ketahuan total utang kita itu menjelang di akhir tahun 2025 ini ada di angka berapa ya. Kemudian yang kedua adalah nanti kita cek juga hartanya kita gitu ya. Nanti di next slide-nya akan ada contoh-contohnya ya. Nah kemudian yang kedua yang kita mesti cek adalah sumber pendapatan saat ini dan anggarannya kemana aja. Apakah sumber pendapatan ini dalam beberapa bulan ke depan berpotensi untuk hilang atau tidak? Nah ini kita juga mesti pikirin nih Mas Yudi. Karena saat ini tuh hari ini kita berangkat kantor, bisa aja besok kita udah nggak berangkat kantor. Ya kan? Resikonya kenapa? Karena saat ini lagi banyak yang namanya pemutusan hubungan kerja gitu kan ya. Karena kita nggak tahu Bapak Ibu, indeks ekonomi yang katanya sedang tidak baik-baik aja gitu ya. Makanya yang perlu kita perbaikin adalah kondisi keuangan kita ya. Nah kemudian bagaimana dengan dana daruratnya? Karena tadi faktanya hampir 70% masyarakat kita nggak punya dana darurat yang ujung-ujungnya jadi darurat dananya ya. Jadi kita cek juga dana darurat kita udah punya atau belum, kemudian kita udah punya perlindungan atau belum. Next, nggak pakai lama, Rista langsung kasih contoh satu aja. Nah ini dia Mas Yudi sama Bapak Ibu, ini adalah financial check up yang pertama ya. Bapak Ibu tolong dicek dulu gitu ya, kita lihat di list semua aset-asetnya ya, aset yang liquid, kemudian aset pribadinya, tapi ingat aset yang ditulis ini adalah aset milik sendiri, bukan aset tetangga ya. Ya kan, iseng banget kalau ditulis aset tetangga gitu kan ya. Jangan ya Bapak Ibu ya.
Yang ditulis adalah aset pribadi. Nah, kemudian ada aset investasinya. Jadi tolong di list karena faktanya hampir tadi itu yang Rista pegang klien-klien suka lupa dia punya aset di mana, suka lupa punya tanah di mana. Hati-hati loh ya, apalagi tanah sekarang banyak banget nih klaimnya jadi double-double tuh ya kan gitu. Jadi ada baiknya tolong dicek dulu. Nah, kemudian dari sini di total di jumlah berapa sih aset yang kita punya. Misalnya Mas Yudi sama Bapak Ibu sudah bekerja misalnya 10 tahun. Coba dilihat gitu ya. Sama nggak nih gitu ya? Worth it nggak udah kerja 10 tahun, 15 tahun tapi asetnya itu baru segini. Baru kita punya kesadaran. Oh ternyata selama ini saya hidup dalam zona nyaman yang ternyata nggak nyaman. Gitu. Baru ada kesadaran ya. Sama kayak kita medical check up ke dokter ya. Merasa udah tenang aja, masih 17 tahun. Udah tenang aja, masih 30 tahun. Udah tenang aja, belum mau pensiun kok. Pasti masih sehat, masih bisa jalan bla bla. Ternyata ada organ di dalamnya yang ternyata butuh perhatian khusus. Sama dengan kondisi keuangan kita ya. Nah kemudian kita cek nih saldo utang gitu ya, karena tadi banyak banget masyarakat kita yang saat ini berhutang gitu ya, dan banyak juga yang gagal bayar akan hutangnya. Nah coba dicek dulu hutang jangka pendeknya kemana aja, hutang jangka panjangnya kemana aja, dan angkanya berapa. Karena dari sini nanti kita akan belajar bagaimana sih membuat prioritas untuk melakukan pelunasan utang agar tadi tujuan keuangan kita baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang tuh Mas Yudi, Bapak Ibu itu bisa segera terwujud gitu ya. Nah jadi nanti ketahuan dari daftar harta sama daftar utang gitu ya akan muncul berapa sih kekayaan kita. Jadi selama kita hidup bekerja 15 tahun, berapa kekayaan bersihnya kita itu adalah dihitung dari daftar harta dikurangin utang. Baru ketahuan deh. Ya ternyata udah kerja 15 tahun asetnya masih 100 juta. Wah, stres. Jangan gitu ya. Jangan sampai stres, tapi nanti kita lihat peluang apa yang bisa kita lakukan ya. Ini langkah yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dicek sumber pendapatannya dan buat anggarannya ya. Coba kita lihat, Riz setiap bulan tuh aku nggak bisa nabung deh. Bahkan dengan 5% pun aku nggak bisa nabung. Oke. Riz, kayaknya kalau ditawarin produk asuransi gitu kan ya, padahal aku tahu asuransi itu adalah sebuah kebutuhan, bukan keinginan gitu ya. Karena kenapa aku bilang asuransi itu adalah sebuah kebutuhan, Mas Yudi gitu ya? Karena sama, kalau nggak dipenuhin akan ada efek sampingnya. Nah, gitu ya. Jadi masuk asuransi itu adalah sebuah kebutuhan. Nanti kita akan belajar lagi ya. Nah, coba dicek dulu sumber pendapatannya saat ini dari mana? Apakah dari pendapatan aktif, artinya Bapak Ibu semua atau teman-teman itu bekerja sebagai karyawan, atau sumber pendapatannya itu dari seorang freelance gitu ya, atau misalnya berbisnis. Nah ini kita lihat kemudian ada nggak potensi-potensi pendapatan lain yang kita dapatin setiap bulannya. Nah yang ditulis di sini itu adalah pendapatan yang rutin tiap bulan, bukan pendapatan dapatnya setahun dibagi 12. Kalau begitu nanti anggaran bulanan jadi berantakan. Nah, gitu ya Mas Yudi sama Bapak Ibu teman-teman. Jadi yang dicatat di sini adalah yang setiap bulan rutin kita dapatkan ya. Nah kemudian coba kita list selama hampir mau 1 tahun ini keuangan kita itu dikeluarinnya kemana aja. Contoh nih misalnya pendapatannya 50 juta, aminin aja dulu, aminin. Karena ini hari Jumat, siapa tahu nanti pendapatan kita jadi 50 juta, amin. Kenceng gitu. Oke Mas Yudi langsung amin berkah gitu ya, berkah. Nah ini kita lihat pengeluarannya. Kebutuhan rumah tangganya apa aja, kemudian transportasinya berapa aja secara detail. Karena biasanya nih kalau ibu-ibu terutama ya mengatur pendapatannya itu cuman yang bayar listrik, bayar SPP anak, bayar bensin gitu ya, atau A, B, C, D gitu ya, nggak ada yang lain-lain gitu ya. Tapi ternyata masih banyak kebocoran-kebocoran yang memang karena nggak pernah ada anggarannya. Sering itu. Sering banget ya. Oke, next kita lihat lagi. Ini ada kategorinya. Ada kesehatan, ada telepon listrik dan lain-lain. Kemudian ada juga ada kebutuhan lain-lain ya gitu. Ada makanan, ada rekreasi. Ini penting banget kalau anak Gen Z sekarang atau milenial bilangnya adalah work-life balance. Antara bekerja sama hiburan harus sama. Self-reward, Mbak. Self-reward ya, betul. Healing. Makanya perlu ada anggarannya Iya. gitu ya. Sebenarnya Bapak Ibu, Rista mau ingatin lagi, yang membuat keuangan kita bocor itu adalah Bapak Ibu mengeluarkan gitu ya, atau membeli sesuatu yang uangnya tidak pernah ada dalam anggaran. Sehingga Bapak itu mengambil dari nilai tabungannya. Jadi tabungannya tidak pernah bertumbuh. Jadi next adalah nanti kita akan belajar kalau Bapak Ibu memang mau ada pengeluaran, contoh misalnya, aku pengen jalan-jalan Riz per 3 bulan. Atau Riz aku tuh pengen cantik, beli skincare-nya tuh per 3 bulan harganya sekian. Atau misalnya kayak Mas Yudi, Riz aku mau main padel gitu ya per 3 bulan juga atau tiap bulan, monggo silakan. Apapun keinginan kita itu kita buat anggarannya.
Tapi kalau nggak ada anggarannya ya nggak bisa gitu. Kita pakai prinsipnya adalah pengaturan keuangan dari bisnis ataupun pengaturan keuangan dari perusahaan gitu ya. Mana dananya yang udah dibuat itulah yang keluar. Kalau nggak ada ya nggak bisa dilakukan gitu ya. Jadi kita balik nih ilmunya. Nah dari sini kita ketahuan dari pendapatan kita tiap bulan itu dikeluarinnya kemana aja, berapa sih kita bisa nabungnya, berapa sih buat makan kita, berapa sih buat bensin, berapa sih buat jalan-jalan, hiburan dan lain-lain gitu ya. Sehingga kita tahu kira-kira gitu ya dari pendapatan ini kalau kita nanti punya tujuan keuangan jangka pendek, menengah dan jangka panjang kira-kira bisa terwujud atau enggak gitu ya. Ini baru yang kedua. Next kita lanjut lagi ya. Ini adalah tangga yang keberapa Bapak Ibu tadi? Yang ketiga ya. Membangun 4 pondasi keuangan yang kuat. Jadi kalau misalnya nanti ada huru-hara gitu ya, apa tuh namanya ya? Virus gitu ya Kak, gitu ya. Paling tidak kita masih bisa berdiri dan tidak menjadi beban buat siapapun, tidak menjadi beban buat anak, tidak jadi beban buat negara, tidak jadi beban buat saudara gitu ya. Tapi kita masih bisa berdiri karena kondisi keuangan kita itu sudah aman. Nah, 4 pondasinya itu yang pertama adalah 1, lagi-lagi ya, semakin besar pendapatan atau semakin kecil pendapatan akan berhasil bisa mencapai beberapa tujuan keuangan. Kuncinya adalah di anggaran. Bagaimana kita membuat anggaran keuangannya, skala prioritas, begitu dapat uang masuk gitu ya, mau kemana diarahkannya. Skala prioritasnya kalau Rista bilang adalah wajib, butuh, dan ingin ya. Kewajiban dulu ada pajak dan potongan, jangan lupa gitu ya. Kemudian cicilan dan tagihan, jangan lupa ini juga nanti bisa diwariskan kalau misalnya kita terjadi resiko tutup usia, keluarga juga bisa menanggung nih. Dan menariknya tahun 2020 sampai dengan 2023 nih Mas Yudi, Bapak Ibu, saya banyak sekali nanganin kasus-kasus anak-anak yang diwarisin bukan harta tapi utang. Wow, luar biasa loh ini gitu ya. Nah kemudian jangan lupa juga kita berdonasi amal zakat sedekah dan pepuluhan. Karena dalam rezeki kita ada rezeki orang lain harus kita keluarkan gitu ya. Jangan nunggu Natalan, jangan nunggu Lebaran, jangan nunggu dapat bonus baru kita bersedekah ya. Karena jangan-jangan nih Bapak Ibu coba kita recalling ulang gitu ya. Kita review ulang. Jangan-jangan ternyata kok rezeki kita itu jadi seret. Kok pendapatan kita tuh nggak pernah naik. Kok kita banyak banget terjebak dengan utang-utang dan lain-lain gitu ya. Karena jangan ada hak orang lain yang belum kita keluarkan. Oke, kita saling reminder. Nah, kemudian kita masuk ke dalam kebutuhan. Butuh itu contoh yang aku bilang. Kalau ini tidak terpenuhi, maka akan ada efek sampingnya gitu ya. Contoh, premi asuransi. Kalau kita nggak punya perlindungan, baik secara pribadi maupun general, kalau terjadi resiko, siapa yang akan tanggung? Di saat kita nggak punya dana darurat, di saat kita juga nggak punya BPJS misalnya, di saat kita juga nggak punya pegangan dan lain-lain, siapa yang menanggung? Gitu ya. Oke, jadi ada yang namanya uang untuk menyisihkan yang namanya premi asuransi, kemudian untuk investasi dan tabungan. Kalau nggak dimulai gitu ya dari sekarang, hanya berdasarkan sisa-sisa, iya kalau sisa. Kalau nggak sisa kayak gimana Bapak Ibu gitu ya. Ini juga penting. Kenapa? Karena hidup kita itu bukan untuk saat ini aja, ada untuk hidup masa depan, masa yang akan datang gitu ya. Bisa 5, 10 atau 15 tahun lagi ya. Nah, kemudian baru kita ngomongin tentang pengeluaran bulanan. Nah, baru kita juga ngomongin keinginan gitu ya, karena merencanakan keuangan itu adalah kalau Rista bilang adalah sebuah seni yang memberikan kebebasan kepada kita si pemilik uang buat ngatur uang, bukan kita yang diatur oleh uang gitu ya. Jadi kalau misalnya memang ada keinginan pengen jalan-jalan, pengen beli baju, pengen beli sepatu, pengen beli lipstick, pengen beli kerudung gitu ya, boleh-boleh aja dibuat anggarannya berdasarkan kemampuan keuangannya ya. Atau misalnya Riz, aku tuh pengen hiburan setiap minggu ke mall, monggo silahkan, nggak apa-apa Bapak Ibu, tapi ya dilihat lagi kondisi keuangannya, kira-kira apakah kita bisa hiburannya ke mall itu setiap minggu, atau misalnya per 2 minggu aja, atau jangan-jangan hanya sebulan sekali aja, yang penting ngirup AC di mall gitu ya. Oke, next yang kedua gitu ya. Ini kita lihat, ini adalah contoh anggaran secara simple aja Bapak Ibu, tapi sudah masukin kategori wajib, butuh dan ingin gitu ya. Nah, ini yang simple kalau contohnya statusnya single gitu ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu atau teman-teman gitu ya, ada yang termasuk dalam sandwich generation, maka pengaturannya juga nanti akan berbeda gitu ya. Nah, ini kurang lebihnya, mau apain juga enak, mau ada gitu ya, mau nabung ada, mau punya asuransi ada, bantu orang tua juga ada, mau langganan apapun juga ada gitu ya. Jadi ini yang idealnya. Nah, kalau kita sudah berumah tangga, ini tuh dramanya banyak banget gitu ya. Drama rumah tangga itu kayak ibaratnya drama Korea nggak kelar-kelar tuh Mas Yudi ya. Oke, ini adalah berkeluarga. Boleh pola pengaturan keuangan rumah tangga itu berdasarkan kesepakatan suami istri.
ya. Kalau sekarang itu uang suami ya diatur suami, uang istri ya diatur di istri. Tapi nanti uang suami menanggung apa, uang istri menanggung apa gitu ya. Atau bisa juga digabungkan dalam satu rekening, udah nggak ada pendapatan suami, nggak ada pendapatan istri, nggak bisa melihat besar kecilnya, tapi namanya rekening rumah tangga. Setelah rekening rumah tangga, di list semua pengeluarannya kemana aja. Tapi jangan lupa ya buat ibu-ibu, bapak-bapak juga perlu dana ya untuk kehidupannya mereka, dan bapak-bapak ingat juga ibu-ibu juga butuh ya untuk kehidupan mereka gitu. Karena ini suka lupa semuanya buat anak gitu ya. Padahal kita juga masih butuh yang namanya uang gitu ya. Nah, ini pengaturannya skala prioritas, wajib, butuh, dan ingin. Ini pondasi yang pertama adalah anggaran Bapak Ibu ya. Next kita yang kedua, ini adalah yang tadi Rista bilang, manajemen utang. Utang itu ada dua tuh Mas Yudi, Bapak Ibu gitu ya. Silakan chat di kolom chat. Utang itu ada dua, ada konsumtif dan produktif. Ayo, siapa yang tahu konsumtif, siapa juga yang tahu utang produktif, silakan. Oke, Mas Yudi, aku mau tanya juga nih ke Mas Yudi. Gimana, Mas Mbak? Yudi, Gimana, Mbak? utang produktif itu apa sih? Yang bisa ngasilin uang lagi, Mbak. Ya, yang bisa menghasilkan uang lagi. Contohnya apa tuh Mas Yudi? Contohnya misalnya apa ya? Buat usaha gitu. Buat usaha Buat gitu ya. usaha, jadi kita bisa menghasilkan uang lagi. Tidak habis pada saat itu saja, tapi bisa dapat lagi dari situ. Oke, gitu. baik. Oke, Bapak Ibu, utang itu ada dua. Ada utang konsumtif dan ada utang produktif. Tadi Mas Yudi bilang utang produktif itu adalah utang yang menghasilkan gitu ya. Jadi contohnya adalah misalnya kita berbisnis gitu ya, dengan berhutang, mulainya berhutang tapi ini nanti menghasilkan. Coba kita lihat dulu, ini suka hati-hati ya gitu. Saya Rista mesti meluruskan, utang konsumtif itu adalah utang yang tidak menambah pemasukan. Hanya kita berhutang untuk kita nikmatin. Clear? Bapak Ibu misalnya baru udah punya baju merah kayak Rista, tapi besok mau ketemu teman beli lagi baju merah. Kemudian beli lagi dicicil 12 bulan. Itu namanya utang konsumtif. Nah, tapi hati-hati dengan utang produktif gitu ya. Tadi Mas Yudi mencontohkan, Riz, kalau misalnya kita berhutang untuk memulai bisnis, ini termasuk produktif atau konsumtif gitu ya. Kalau Rista bilang untuk memulai bisnis dengan berhutang, ini akan termasuk dalam hutang konsumtif Mas Yudi, Bapak Ibu. Kenapa? Karena tadi ketika kita baru mulai bisnis, ini belum tentu bisnisnya running atau jalan dan menghasilkan. Sedangkan cicilan setiap bulan sudah harus dibayarkan. Gitu ya. Tapi beda cerita kalau misalnya Bapak Ibu sudah punya bisnis sebelumnya, kemudian butuh tambahan modal untuk mengembangkan bisnisnya, maka ini bisa disebut dengan hutang produktif. Kenapa? Karena tadi pada saat nanti membayarnya bisa dibayar dari penghasilan bisnis yang utama tadi, gitu ya. Tapi kalau mau mulai bisnis itu sangat dikhawatirkan kalau teman-teman atau Bapak Ibu langsung memulainya dengan berhutang. Karena membangun bisnis itu tidak mudah dan butuh waktu panjang, gitu ya. Bertahan untuk melihat peluangnya, gitu. Beda dengan cerita bisnis viral, kalau nggak bisa mempertahankan juga repot. Nah, utang ini dari pendapatan kita yang 100% tiap bulan itu nggak boleh lebih dari 30% tuh Mas Yudi. Jadi contoh kasus, kalau misalnya Bapak Ibu punya pendapatan misalnya 10 juta, maka berhutang setiap bulannya nggak boleh lebih di angka 3 juta setiap bulan. Karena kalau udah lebih dari 30%, otomatis yang tadi wajib, butuh, dan ingin gagal semuanya. Ya, jadi mesti diingat. Nah, sekarang coba dicek utangnya, dicek dulu udah lebih dari 30% atau belum. Kalau udah lebih dari 30%, maka harus punya strategi bagaimana kita melakukan untuk mempercepat lunas utangnya, ya. Ini yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, kita ngomongin yang namanya dana darurat karena kondisi kehidupan itu unpredictable. Artinya kita nggak bisa prediksi. Tapi setiap manusia yang bernafas selalu berdampingan dengan resiko. Gitu ya. Nah, ada salah satu gitu ya, untuk memitigasi resiko kita punya yang namanya dana darurat. Dana darurat itu hitungannya adalah kalau dia single itu 6 kali dari pendapatan. Nah, kenapa Rista hitungin dari pendapatan? Karena biasanya kita menggunakan anggaran itu zero based budgeting, antara pendapatan sama pengeluaran kita bikin 0. Contoh kasus yang tadi gitu ya. Yang kedua, kalau kita sudah menikah tapi belum punya putra-putri, itu 9 kali dari pendapatan. Kalau sudah berkeluarga, itu 12 kali dari pendapatan. Nah, coba Bapak Ibu, teman-teman, Mas Yudi, siapapun gitu ya, coba dicek apakah udah punya dana darurat atau belum, ya. Kalau belum, nanti dulu mau ngomongin tentang kaya, nanti dulu mau ngomongin pengen jalan-jalan, ini dulu dipenuhin. Kenapa? Karena resiko kita nggak ada yang tahu, ya. Nah, kemudian ada pertanyaan nanti. Dana darurat itu disimpannya di mana sih Mbak Rista? Hanya 4 ya, ada deposito, logam mulia, rekening atau tabungan biasa, kemudian ada reksadana pasar uang. Hanya 4 ini jangan disimpan di tempat yang beresiko ya. Nah, kemudian mitigasi berikutnya untuk memperkuat pondasi keuangan kita adalah
kita punya yang namanya perlindungan atau asuransi. Baik itu nanti asuransi kesehatan, ada asuransi penyakit kritis ataupun asuransi jiwa. Karena balik lagi, resiko hidup itu tidak pernah melihat Mas Yudi ganteng atau enggak. Resiko itu nggak pernah melihat Bapak Ibu siap atau tidak. Resiko dalam kehidupan itu tidak pernah ketok pintu datangnya atau assalamualaikum, tapi setiap manusia yang bernyawa selalu berdampingan kehidupannya dengan sebuah resiko. Jadi kalau kita tidak bisa mengantisipasinya, maka yuk kita alihkan resiko tersebut dengan kita punya perlindungan baik secara kesehatan, penyakit kritis maupun asuransi jiwanya ya. Nah, ini 4 fondasinya ya. Tadi udah dicek harta, aset, utangnya, kekayaannya, dicek juga cara pengaturan keuangannya, dan disiapin 4 fondasi keuangannya. Baru deh kita ngomongin gimana ya Mas Yudi caranya cepet kaya dalam semalam gitu. Oke, Bapak Ibu kalau mau kaya cepet dalam semalam, Bapak Ibu tolong ambil ember isi air, jaga lilin. Oh enggak, enggak ya, itu aliran sesat ya. Oke, bagaimana sih caranya kita memulai investasi Bapak Ibu? 80% masyarakat kita, investor retail di pasar modal itu tidak pernah sampai pada tujuan keuangannya. Kenapa? Karena pada saat berinvestasi itu ikut-ikutan apa kata orang, ikut-ikutan apa kata tetangga, ikut-ikutan apa yang diomongin di sosial media. Padahal sebenarnya investasi itu adalah sebuah kendaraan yang kita gunakan untuk sampai pada tujuannya. Jadi karena tujuan keuangan setiap orang itu beda-beda, maka kendaraan setiap orang untuk investasi juga beda-beda. Antara Rista sama Mas Yudi udah pasti kendaraannya beda-beda gitu ya. Sama juga Rista dengan Bapak dan Ibu dari 4 kota besar tadi pasti juga beda-beda gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya Bapak Ibu sudah mau memulai investasi, ada tahap-tahapannya. Yang pertama, tentukan dulu tujuannya mau kemana. Kayak kita mau kendarain mobil. Hari ini Rista gitu ya, oh tujuannya Rista mau kemana? Oh Rista mau ke Palmerah. Udah tahu nih tujuannya gitu ya. Kemudian yang kedua, tentukan nilai atau targetnya ya. Berapa? Apakah 100 juta, apakah 50 juta, apakah 20 juta? Kalau Rista tadi dari rumah, oh waktu Rista gimana caranya 1 jam itu nyampe ke Palmerah gitu ya. Oke, yang ketiga, tentukan jangka waktunya. Apakah jangka waktunya nanti Bapak Ibu gitu ya, apakah misalnya di bawah 1 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, atau di atas 10 tahun gitu ya. Kemudian Bapak Ibu cek berapa yang bisa Bapak Ibu investasikan atau Bapak Ibu sisihkan dari awal untuk memulai tujuan keuangannya tadi ya. Baru deh kita pilih kendaraannya apa ya Rista gitu. Kalau tadi tujuan keuangannya adalah contohnya begini, Riz tujuan keuangan aku, oh ternyata dana daruratnya belum ada. Oh tadi ternyata dana darurat aku tuh 20 juta Rista. Oke, Riz ternyata aku tuh harus dalam waktu 2 tahun nih harus butuh si dana darurat. Oke, Riz ternyata aku tuh bisa investasinya tiap bulan di angka 2 juta gitu. Wah udah kelihatan nih gitu ya, udah kelihatan nih hilalnya gitu ya. Nah tadi karena waktunya pendek, baru deh kita pilih jenis instrumen investasinya yang tidak beresiko. Kenapa? Karena tadi untuk kebutuhannya dana darurat. Kemudian kita review, reviewnya boleh ya Bapak Ibu. Kalau misalnya kita baru belajar keuangan, reviewnya boleh per minggu. Oke, kalau misalnya Bapak Ibu udah agak sedikit paham tentang keuangan, boleh reviewnya dilakukan per bulan gitu ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu nggak ada waktu dan lain-lain, tapi sudah paham tentang keuangan, boleh reviewnya per 3 bulan gitu ya. Next kita lihat ini adalah beberapa kendaraan, semakin tinggi semakin beresiko gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu ilmunya tadi ya, angka literasinya masih rendah tapi inklusinya udah tinggi, yuk mundur dulu ya. Literasinya dulu dikuatin, belajar dulu investasi dan apa itu resiko-resikonya. Karena investasi itu bukan bicara tentang cuan-cuan atau keuntungan, tapi bagaimana kita bisa memanage resiko yang akan hadir dari investasi yang kita pilih ya. Contoh misalnya deposito, kemudian ada reksadana pasar uang, ada reksadana pendapatan tetap, dan ada surat utang negara gitu ya. Mereka ini punya ciri khas masing-masing. Mana yang Bapak Ibu paham, mana yang Bapak Ibu bisa mentoleransi dari resiko-resiko yang akan hadir dari pilihan-pilihan investasi tadi gitu ya. Next ini kita belajar contoh kasus, sebut aja nama dia Mawar, oke enggak ya. Sebut aja namanya Atta dan Indi, usianya 30 tahun. Lagi punya tujuan keuangan, pengen nyiapin dana darurat dan dana pendidikan anak. Bapak Ibu kita lihat ya bareng-bareng ya, bagaimana sih cara mempersiapkannya. Contoh, pendapatannya tadi satu keluarga ketika suami dan istri digabung pendapatannya 8 juta gitu ya. Berarti karena sudah berkeluarga dan punya anak dikali 12. Butuhnya dana daruratnya adalah 46 jutaan.
Nah, kemudian suami istri ini bilang mau dicapai dalam waktu 48 bulan. Oke. Kemudian mereka punya kemampuan, itu uangnya adalah 2 juta setiap bulannya. Bagaimana dengan pilihan investasinya? Kan tadi kalau dana darurat hanya 4 ya instrumennya, ada di rekening, ada di reksadana pasar uang, ada emas dan deposito. Mana pola pembagian persentasenya Mbak Rista? Oke, kalau di tabungan itu nggak boleh lebih dari angka 15% misalnya gitu ya. Kemudian yang kedua misalnya, Riz aku tuh nggak terlalu paham di reksadana pasar uang, boleh nggak kalau aku di emasnya misalnya 50%? Emasnya boleh-boleh aja, tapi ingat emas itu untuk jangka panjang bukan untuk jangka pendek ya. Nah kemudian boleh nggak kalau misalnya aku di depositonya lebih besar? Semuanya boleh-boleh aja tergantung kenyamanan, tapi penyimpanannya hanya tetap di angka di instrumen 4 ini, nggak boleh di luar 4 ini ya. Oke, next. Ini yang kedua. Dulu banyak anak banyak rezeki Mas Yudi Bapak Ibu, tapi sekarang banyak anak Bapak Ibunya nggak pulang-pulang lembur terus, itu pun kalau lemburnya dibayar gitu ya. Oke, ini hanya contoh kasus gitu ya, karena saat ini banyak banget masyarakat kita terutama anak-anak yang tidak bisa mendapatkan tempat terbaik dari sisi pendidikannya. Jadi kita cobalah untuk menghitung sebelum kita memiliki putra-putri atau saat ini sudah memiliki putra-putri, coba kita hitung dulu ya dengan melakukan survei kira-kira berapa sih dana yang dibutuhkan untuk satu anak agar bisa sampai sekolah S1 misalnya gitu ya. Nah ini kita hitung berdasarkan survei ke Mas Yudi sama Bapak Ibu gitu ya. Kita lihat ternyata untuk satu anak gitu ya kita butuh gitu ya. Butuhnya untuk dia lulus sampai dengan S1 ternyata di angka 765 juta langsung. Aduh ini uangnya siapa ya gitu. Tenang aja, rezeki selalu ada asalnya orang tuanya terus berusaha, lihat peluang, kemudian lakukan perencanaan keuangannya ya. Nah dari sini kelihatan dengan tingkat return investasi itu berapa ya gitu yang kita bisa harus tabung setiap bulannya. Ternyata setiap bulannya kita harus bisa menyisihkan kurang lebih di angka 3,5 juta tiap bulan di luar kebutuhan yang wajib, butuh dan ingin tadi gitu. Nah jadi Bapak Ibu, teman-teman semua gitu ya. Jadi pastikan sebelum kita gitu ya punya uang, benerin dulu mindsetnya, uang itu untuk apa, kemudian lakukan financial check up agar kita tahu mulai mengatur keuangannya dari mana. Setelah itu kita kuatkan 4 fondasinya, setelah 4 fondasinya itu kuat, baru kita berbicara bagaimana kita melipat gandakan aset kita, aset 1 jadi 2, 2 jadi 3, 3 jadi 4, kemudian yang terakhir kita akan berbicara bagaimana kita melakukan pewarisan. Nah jadi ada tahap-tahapnya tuh Mas Yudi gitu ya. Jadi kalau kita nggak atur dari sekarang, jangan-jangan nanti kita yang diatur oleh uang gitu. Nah itu aja Bapak Ibu yang aku bisa sampaikan, semoga bisa membantu gitu ya. Walaupun waktunya terasa cepat, tapi tenang aja Bapak Ibu nanti bisa ikutin konten-kontennya Rista gitu ya untuk kita meningkatkan angka literasi keuangan, dan jangan lupa juga ikutin AIA, kemudian juga Kompas Gramedia pastinya. Saya kembalikan ke Mas Yudi, silakan. Applause buat Mbak Rista, Bapak dan Ibu, terima kasih banyak Mbak Rista, keren banget ya as always ya, dan edukatif sekali, dan sebetulnya itu aplikatif ya. Jadi langsung bisa praktek. Kalau tadi Bapak Ibu sempat ambil bolpen, ambil kertas, langsung catat mencatat, langsung check up juga mungkin bisa dilakukan juga. Betul. Tapi ini skill yang sebetulnya bisa dilakukan oleh kita sendiri atau memang butuh bantuan expert sih Mbak? Oke, sebenarnya sama kayak kita mengelola kesehatan kita gitu ya. Kita butuh ilmunya betul gitu, tapi prakteknya kalau pada saat kita nggak tahu ini pasti atau enggak obatnya gitu ya, berarti kita kan butuh expert juga kan. Betul, gitu. betul. Nah pertanyaannya adalah manusia itu kan dikaruniai emosi. Iya. Ada karakter yang tadi kita sudah bahas juga, mental, psikologis juga dimainkan. Ada greedy gitu ya, di mana ada kebutuhan, ada keinginan yang tidak terbatas gitu ya. Ada saja apalagi promo-promo tanggal cantik dan lain sebagainya gitu ya. Harbolnas lah. Iya. Aku juga kayak gitu kan. Kemarin nunggu 11-11 gitu. Nah, itu kadang-kadang menggoda kita. Gimana kita bisa mengontrol itu dan semangat untuk tetap disiplin dalam melakukan posting budgeting tadi itu kan naik turun, Mbak. Iya. How to be consistent. Ya. Kita bisa memaintain itu supaya kita tetap disiplin untuk investasi, tetap perlindungan juga di masa depan, apalagi yang sudah punya keluarga gitu, Mbak Riz. Oke, sebenarnya tadi gini ya, setiap orang tuh sama gitu ya. Antara Rista, Mas Yudi pasti sama. Ada sometimes yang kita pengen, pengen jajan nih, pengen beli ini deh, pengen beli itu deh gitu ya, berdasarkan hanya keinginan gitu ya. Atau misalnya tadi, kita karena lagi emosi, kita pengen banget, sebel banget ya dengan Mas Yudi nih hari ini. Udah deh, belanja aja. Ada kan gitu, banyak orang tuh yang namanya itu suka belanja tuh karena emosional gitu ya. Melampiaskan. Begitu dia beli, kayaknya nanti happy banget gitu. Padahal tuh hanya segala sesuatu yang tadi kita belum paham. Nah, jadi untuk mengantisipasi
investasinya biasanya yang aku lakukan perubahan adalah aku punya kesadaran keuangan tuh Mas Yudi. Namanya financial self awareness. Tadi yang di awal gitu ya. Gitu kita punya kesadaran dulu financial self awareness bahwa gitu ya. Rista dapetin duit ini nggak mudah loh. Rista tuh harus membarter waktu, tenaga, emosi dan lain-lain itu dengan sejumlah uang yang masuk ke rekening tanggal 25. Dan itu pun masih berpotensi bahwa uangnya nggak akan masuk ke rekening. Gitu ya. Karena anytime Rista bisa aja kehilangan pekerjaan. Rista bisa aja terjadi resiko. Jadi itu dulu yang aku sadarin gitu ya, bahwa aku dapetin duit ini nggak mudah. Nah tapi begitu aku punya kesadaran bukan berarti aku jadi pelit sama diriku sendiri tuh Mas Yudi. Kan tadi di awal mengatur keuangan itu adalah sebuah seni yang memberikan kebebasan kepada kita buat ngatur uang. Jadi begitu aku dapat duit udah sadar aku atur nih. Oh iya, aturnya skala prioritas dulu, wajib dulu yang aku keluarin gitu ya. Kemudian kebutuhan baru keinginan. Iya, aku tuh pengen cantik, aku tuh pengen kurus, aku tuh pengen langsing gitu ya, aku pengen beli baju, aku pengen jajan, aku bikin anggarannya. Tapi aku lihat kemampuan aku tuh adanya di angka berapa. Kalau misalnya memang aku mau beli skincare-nya adalah per 3 bulan tuh 300.000, ya aku tabung 100.000 gitu ya. Tapi kalau misalnya ternyata kemampuan aku untuk beli baju itu cuma di 200.000 dan itu pun harus per 6 bulan, ya nggak bisa dipaksain. Betul. Gitu. Tapi kalau misalnya harus dipaksain pun, aku biasanya muter otak nih Mas Yudi gitu ya. Aduh aku pengen banget deh itu beli gitu ya. Terus gimana caranya? Aku lihat, aku tuh punya kemampuan apa sih? Aku tuh punya value apa? Aku punya nilai apa? Dan apa yang aku bisa lakukan agar aku bisa dapat duit dan aku bisa beli barang yang aku mau tanpa aku ngerusak anggaran setiap bulannya. Cari sampingan, gitu. Jadi tujuan keuanganku masih aman, tapi apa yang aku mau, aku bisa terwujud, gitu. Jadi semuanya balik lagi ke diri kita sendiri, gitu. Makanya tadi pahamin dulu start kita mulai dari mana, kondisi kita tuh seperti apa, dan apa yang mau kita capai. Karena kalau kita nggak punya pemahaman, nggak punya kesadaran, dan nggak punya tujuan, itu tuh kita jadi nggak punya rambu-rambu tuh Mas Yudi. Betul. We are what we think ya. Kita adalah apa yang kita pikirkan dari awal. Jadi kalau kita punya mindset, uang itu dianggap sebagai apa, itulah yang akan terjadi ya Mbak ya. Betul. Contoh kalau stres duit, ya udah setiap dapat duit stres aja gitu. Cepet habis. Ya kan? Setiap dapat duit itu udah kayak duit itu kayak power. Jadi begitu ada orang ngapa mau beli, beli gitu. Habis gitu. Makanya tadi benerin dulu relasi kita dengan uang tuh apa, punya kesadaran dulu gitu. Oh, ini menarik nih sahabat Sonora ya. Jadi sahabat Sonora lagi ya. Bapak dan Ibu semuanya yang sudah hadir dari 4 kota ini luar biasa. Sebetulnya ilmu ini bisa diaplikasikan dari usia yang paling muda, yang tadi yang single sudah berumah tangga gitu ya. Tapi kalau kita bicara sebelum saya ke sesi Q&A ya Mbak ya. Bagaimana menanamkan ini sejak dini untuk Bapak dan Ibu yang punya anak-anak nih, artinya bijak mengelola keuangan, ini juga perlu dimiliki sejak dini kan? Akan semakin awal akan semakin baik. Bagaimana mereka cerdas mengelola keuangan juga gitu, sehingga kita dewasa sudah terbiasa, habitnya sudah terbentuk gitu Mbak. Betul. Menanamkan itu. Sebenarnya ini pertanyaannya bagus banget. Tapi sebelum kita mengajarkan uang ke anak, yang dibenerin adalah kitanya dulu. Iya kan? Kitanya dulu. Karena jangan-jangan kita sebagai orang tua ini punya hubungan relasi dengan uang itu yang masih belum setara, gitu ya, masih belum clear. Gitu ya. Jadi kadang gini, kalau kitanya dulu diasuh dengan pola orang tua yang pelit banget dengan keuangan, kemudian kita terbentuk dengan yang pelit juga dengan keuangan, kemudian kita akan mengajarkan anak menjadi pelit juga dengan keuangan. Gitu. Jadi benerin dulu kitanya. Ya kan? Jadi kalau banyak pertanyaan adalah, Riz, kalau aku mengajar dengan anak, ibunya udah clear belum dengan uangnya? Ya kan? Ibu udah aman belum dengan pengaturan uangnya gitu. Jangan sampai kita menanamkan nilai yang akhirnya nanti nilai ini akan menjadi bumerang buat anaknya di ke depan. Gitu. Jadi kalau aku selalu bilang gini, kalau aku benerin dulu diri aku sendiri, ya dulu aku misalnya lahir dari keluarga keterbatasan. Mau ini tuh kayaknya susah banget, itu nanti dulu nanti gitu ya. Jadi begitu aku dapat duit, kerja termotivasi, gue beli apa mau. Ini tuh nggak clear. Dan ini juga nggak bisa. Nanti ketika aku punya anak, anakku mau apa aja aku kasih. Ini nggak bisa, apalagi dengan kondisi sekarang. Betul. Gitu. Jadi sebelum kita ngomongin bagaimana cara mengajarkan uang kepada anak, kitanya dulu dibenerin. Kalau kitanya udah benar, karena begini, anak itu mencontoh apa yang dilihat. Kalau orang tuanya hanya memberikan ngomong teori dan lain-lain tapi tidak memberikan contoh, anak itu akan masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Gitu. Tapi kalau tanpa diajarin pun, kalau dia udah ngelihat contohnya, dibawa misalnya, Mas Yudi, Riz, yuk ke bank yuk gitu. Bawa aku ke bank. Ngelihat ya, Mas Yudi setiap bulan tuh hampir tiga kali dia ke bank. Dia nabung duit.
Terus kemudian Mas Yudi tuh rajin banget misalnya medical check up, oh iya mengantisipasi kalau sakit. Apa yang dilihat anak, ini tuh tanpa diajarin, anak itu akan terbentuk dengan sendirinya. Tapi kalau misalnya orang tuanya aja nggak pernah ngajarin, nggak bisa mencontohin gitu, tiba-tiba kamu jangan boros-boros ya nak, gitu. Anak itu berasa kayak diomelin tuh Mas Yudi. Gitu. Jadi saran aku sih, kitanya dulu benerin, setelah kita udah bener, yuk baru kita mencontohkan ke anak. Butuh contoh, butuh teladan ya. Betul. Buah jatuh sepohon-pohonnya. Yes, betul. Karena ngatur keuangan itu berdasarkan usia ya. Di bawah 5 tahun ada caranya, di atas 5 tahun ada caranya gitu. Ya sudahlah, apa yang sudah kita lakukan Ya. alami di masa lalu, Ya. yang Jangan dibawa-bawa ya. Jangan bawa kan kita gitu ya. Baik, ada beberapa pertanyaan dari Bapak dan Ibu, teman-teman dari Probolinggo, Pariaman, dari Ogan Ilir, dari Jember. Silakan. Kira-kira pertanyaan, dari Vivi Arfianti di Probolinggo. Mbak Vivi, halo. Halo. Dari Kakang Ayu di Probolinggo istilahnya ya. Jadi Ayu Vivi nih. Izin bertanya, kalau penghasilan saya nggak tetap setiap bulan, gimana cara bikin anggaran yang realistis tapi tetap bisa nabung dan nggak tekor di akhir bulan? Terima Oke, kasih. Terima kasih Kakak Vivi gitu ya. Terima kasih, semoga nanti kita semua ini bisa nyampe ke Probolinggo ya. Amin. Oke, Kak gitu ya. Cara pengaturan keuangan ini adalah yang beda cuman cara mendapatkan uangnya aja, betul ya. Ada yang dapetin uangnya tuh udah kelihatan tanggalnya tiap tanggal 25, tanggal 1, tanggal 10. Tapi kalau kayak Kakak Vivi atau misalnya kayak Rista sendiri, misalnya pendapatannya tuh bulan ini tuh gede, bulan depan nggak ada, bulan depan dapat 2 kali lipat. Ini bagaimana? Itu hanya cara mendapatkan uangnya aja yang berbeda. Tapi sebenarnya kakak bisa list dulu setiap bulan pengeluaran kakak itu di angka berapa sih fixnya setiap bulan. Contoh misalnya berdasarkan skala prioritas wajib butuh ingin, ternyata Kak Vivi ini pengeluarannya 5 juta tiap bulan. Udah di lock nih 5 juta tiap bulan. Artinya Kak Vivi harus punya dana cadangan, itu di luar dana darurat ya. Dana cadangan ini adalah 3 kali sampai 6 kali dari pengeluaran tiap bulan. Kenapa gitu ya? Karena tadi takutnya adalah bulan ini Kak Vivi dapat 5 juta, oke, everything is okay, pengeluarannya bisa terbayar. Tapi kalau bulan depan ternyata Kak Vivi dapat hanya 3 juta, berarti kita minus 2 juta gitu ya. Nah, jadi untuk mengantisipasi minus ini Kak Vivi harus punya dana cadangan untuk pengeluaran tiap bulan itu 3 sampai dengan 6 kali dari pengeluaran tiap bulan. Contoh, Kak Vivi punya nih tabungan khusus misalnya tadi 5 juta kali 3 bulan gitu ya, berarti 15 juta. Nah, ini bisa Kak Vivi gunain kalau ternyata next di bulan Desember Kak Vivi pendapatannya cuma 3 juta. 2 jutanya Kak Vivi ambil dari tabungan ini. Nah, tapi nanti begitu di Januari Kak Vivi dapat 10 juta, jangan lupa dibalikin lagi ya uang yang udah dipakai gitu ya. Jadi harus punya dana cadangan untuk pengeluaran tiap bulan buat teman-teman yang penghasilannya tidak rutin tiap bulan tapi pengeluarannya itu rutin tiap bulan. Kurang lebih begitu Kak. Ada perlu rata nggak, Mbak Riz, misalnya dari 1 tahun berapa gitu ya? Kemudian kita ambil rata bagi 12 gitu ya. Dana darurat yang kita cadangkan itu berapa banyak dari rata itu atau Oke, tadi aku udah bilang untuk dana cadangan untuk cash flow tiap bulan ini gitu ya, ada kita buikin tergantung pendapatannya ya. Bisa kita buat cadangkan tuh 3 bulan, bisa kita cadangkan tuh 6 bulan gitu ya. Misalnya gini, Riz kalau project aku tuh dapatnya 6 bulan, oke berarti 6 bulan. Tapi kalau misalnya Riz kayaknya berdasarkan statistik gitu ya, tahun kemarin aku tuh bisa dapatnya per 2 bulan atau per 3 bulan, kadang di bulan itu nggak ada, oke berarti 3 bulan aja gitu. Oke, jadi dilihat dulu case by case-nya, perjalanan dia tuh dapetin duitnya kayak gimana. Semangat ya untuk Kakak Vivi nih di Probolinggo ya. Oke. Ada dari Probolinggo lagi. Jika gaji UMR, mana yang lebih diutamakan? Memilih asuransi atau investasi emas? Tapi, nah ini seperti apa nih? UMR, investasi, asuransi. Ini selalu menjadi perdebatan gitu ya. Teman-teman atau Bapak Ibu semuanya, asuransi dan investasi ini adalah bukan sebuah perdebatan yang harus mana duluan gitu ya. Ini tuh ibarat kalau Rista tuh menjelaskan adalah asuransi dan investasi itu kayak apel sama jeruk, ya kan? Dua-duanya tuh punya benefit masing-masing. Dua-duanya punya vitamin masing-masing. Kalau dua-duanya kita punya dan dimasukkan ke dalam tubuh kita, ini tuh menjadi tubuh kita menjadi lebih sehat, gitu ya. Nah, cuma perkaranya adalah kalau pendapatan aku masih UMR, mana dari dua ini yang harus kita dahulukan nih Mbak Rista, gitu ya. Satu, gitu ya. Investasi itu kita nggak tahu nih kapan kita mau gunain, gitu ya. Tapi kalau kondisinya darurat atau kondisinya kita sakit, kita juga nggak ada yang tahu, gitu ya. Tapi balik lagi, 4 pondasi keuangan kan tadi udah belajar Kak gitu ya. 4 pondasinya yang harus kita lakukan adalah 1 diatur keuangannya, kemudian yang kedua kakak-kakak tadi gitu ya diatur apa lagi tadi? Yang pondasi keduanya jangan lupa punya
diatur utangnya gitu ya. Kemudian yang ketiga tadi punya dana darurat, yang keempat kakak dikuatin lagi keuangannya itu dengan punya asuransi atau perlindungan gitu ya. Baru kalau udah aman, baru kita ngomongin investasi. Kenapa? Karena begini, takutnya nih kakak-kakak pondasinya belum kuat tapi investasinya udah gede. Terus besoknya sakit gitu ya, atau besok kecelakaan bla bla bla, butuh duit dan uangnya tuh memang ada di investasi, ujung-ujungnya emasnya kejual, mundur lagi deh. Tapi beda cerita kalau kita kuatin dulu pondasinya gitu ya, udah punya budgetnya, udah diatur, utangnya udah dikelola, kemudian udah punya dana cadangan atau dana darurat, kemudian kita punya perlindungan. Jadi kalau terjadi resiko kita nggak usah pusing, peace of mind gitu ya. Kita bisa dirawat, kita bisa berobat, tapi investasi kita nggak keganggu tuh Kak. Nah, jadi logiknya sesimpel itu aja sih Kak gitu ya. Tapi beda cerita kalau misalnya kakak gini, Riz aku tuh punya pendapatan itu bisa ditabung kurang lebih 3 juta gitu ya. Oke, dari 3 juta ini kayaknya tuh aku punya kebutuhan untuk asuransi kesehatan karena aku ya dapatnya mungkin dari perusahaan tidak tercovernya terlalu oke misalnya gitu ya. Kemudian ada BPJS kesehatan tapi kakak misalnya pengennya yang aman, nyaman gitu kan ya. Ya udah punya asuransi kesehatan. Nah, kemudian bisa nih setelah dihitung ternyata aku tuh butuhnya hanya mengeluarkan misalnya di angka 1 juta. Aku masih bisa nabung. Nah, itu juga bisa dilakukan secara bersamaan. Maka cara yang paling tepat adalah untuk menentukan mana duluan, apakah asuransi, apakah tadi berinvestasi gitu ya. Kakak-kakak harus dilakukan pengecekan keuangan sehingga ketahuan yang bisa di-spend berapa, yang bisa punya asuransi itu di angka berapa. Asuransi itu nggak harus mahal-mahal kok Kak gitu ya. Misalnya di kepala asuransi itu harus beli dengan 15 juta, 30 juta, nggak ada gitu. Coba nanti teman-teman gitu ya, karena hari ini juga kita bersama AIA gitu ya. Silakan bisa bertanya gitu ya, nanti bisa kunjungin website dan lain-lainnya. Berapa sih asuransi yang dimulai dari angka berapa kita punya daripada nggak sama sekali gitu ya. Karena asuransi itu adalah sebuah mitigasi resiko, karena hidup kita nggak ada yang tahu. Dan kalau Rista bilang, Riz, kalau Rista sendiri di posisi punya uangnya terbatas, pilih asuransi apa investasi dulu? Saya pasti akan mengamankan diri saya dulu gitu ya, baru saya berinvestasi. Saya nggak mau ketika saya berinvestasi saya nggak aman, begitu saya terjadi resiko investasi saya ambil, saya mesti ulang lagi dari nol dan saya udah kehilangan momen atau time. Karena kita hidup penuh dengan risiko ya, dan kita everything happen unpredictable di masa depan ya. Betul. Jadi buat teman-teman semua, Rista selalu setiap isi event saya selalu bilang, saya adalah single mom, kurang lebih suami saya itu udah tutup usia 3 tahun yang lalu gitu ya. Dan setelah suami saya meninggal gitu ya, itu asuransi jiwa saya itu semakin memperbesar karena tadi balik lagi, ternyata resiko itu bisa masuk ke dalam siapa aja. Bahkan saya sebagai seorang perencana keuangan pun gitu ya, tetap aja ada resiko. Jadi kalau saya terjadi kenapa-napa, bagaimana dengan anak-anak gitu ya. Karena asuransi itu berbicara bukan tentang kita mengeluarkan uang, tapi bagaimana kita memberikan yang terbaik buat diri kita dan kita memberikan yang terbaik buat keluarga kita tercinta. Gitu. Jadi jangan selalu dibandingkan antara asuransi dan investasi, karena dua-duanya itu kita harus punya. Dua-duanya punya benefitnya masing-masing yang kita butuhkan di masa depan ya. Menarik ya. Semoga bisa membantu. Jadi sebetulnya berapapun nominal gaji yang kita terima tiap bulan yang masuk ke rekening itu sebetulnya kita bisa wants ya, keinginan dari kita saja ya, cara berpikir kita bahwa dua-duanya penting sebetulnya. Betul, karena banyak orang bilang ini, Riz aku tuh nggak punya uang untuk di asuransi, padahal begitu dilakukan financial check up, dicek, dikurang-kurangin yang nggak terlalu penting, ternyata kita punya uang anggarannya meski misalnya 300.000, 500.000 atau misalnya ada di 1 juta, ternyata itu bisa kalau kita anggarannya itu dengan tepat gitu. Mitigasi resiko di masa depan. Kita dari Probolinggo nyebrang pulau ke Sumatera, Mbak. Oh iya, ini aku nih Sumatera nih. Oh iya, wong kita galau, bener ya? Ogan iler gitu ya? Iya. Selamat pagi nih dari Kakak Desi Indrisari. Kakak Desi, halo. Kakak Desi, Kak, referensi yang saya baca tentang arti penting asuransi banyak. Bahkan saya juga pernah ikut asuransi, tapi realita yang ada, saya malah jadi ragu dan menutup polis saya karena ada perusahaannya yang bermasalah dan sampai sekarang nggak ada kejelasan tentang premi yang sudah saya bayarkan. Dan kapan bisa klaim nilai yang sudah jatuh tempo? Kedua, seringkali pihak marketing saat menawarkan program asuransi, ada informasi yang tidak sepenuhnya disampaikan secara gamblang. Jadi ada yang ditutup-tutupi gitu ya. Setelah punya polis, baru nyadar, oh kok begini, kemarin katanya begitu katanya. Jadi ada semacam kekurang percayaan, distrust gitu ya, terhadap asuransi. Gimana nih pendapat dan solusi Kakak untuk kembali mengerti? Ini pertanyaannya bagus banget Mbak Desi gitu ya. Oke, ini tuh keren banget pertanyaannya. Kenapa? Sebenarnya pertanyaan ini bukan hanya untuk asuransi. Coba dia teman-teman gitu ya Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu ketemu dengan tenaga pemasar dari
Kenapa kok percaya-percaya aja padahal belum tentu juga kita mengalami keuntungan, betul nggak gitu ya? Tapi kenapa sih ketika kita bertemu dengan tenaga pemasar asuransi kayaknya kita tuh kebanyakan udah ngeblok diri gitu kan ya? Padahal sebenarnya sama aja. Artinya gini, Bapak Ibu gitu ya, Mbak Desi terutama gitu ya, ini kita saling belajar dan saling mereminder gitu ya bahwa tadi, kalau Bapak Ibu memang butuh gitu ya namanya asuransi, pilihlah asuransi yang pertama udah pasti terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu coba lihat laporan keuangannya. Walaupun kita tahu yang namanya perusahaan asuransi ataupun perusahaan apapun bukan hanya asuransi, itu selalu adanya naik turun gitu ya. Karena yang namanya perusahaan kan pasti ada kapan keuntungan, kapan kerugian. Tapi biasanya semua perusahaan itu sudah punya yang namanya mitigasi resiko sendiri gitu ya. Terutama asuransi biasanya mereka sudah melakukan yang namanya reinsurance gitu ya untuk beberapa premi tertentu gitu. Jadi udah banyak mitigasi resikonya gitu. Nah, jadi yang pertama adalah satu, cek dulu terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau tidak. Kemudian yang kedua, cek dari laporan keuangannya, nih Bapak Ibu juga gitu ya. Kemudian yang ketiga, dilihat juga dari kemampuannya gitu. Otoritas Jasa Keuangan itu menargetkan setiap perusahaan itu akan sehat kalau dia punya 120 gitu ya. Aku lupa namanya gitu ya, 120 dari kemampuan untuk membayar klaim-klaim si nasabahnya gitu ya. Nah, kemudian kalau tadi risk, aku tuh tadinya percaya banget dengan asuransi, tapi karena ada beberapa perusahaan asuransi dan pengalaman pribadi asuransinya tutup, yaitu tadi Kak, balik lagi, semua perusahaan itu selalu punya ada resikonya. Makanya tadi pastikan pada saat nanti kita memiliki asuransi, kita cek dulu kondisi keuangannya dan tanyakan kalau terjadi perusahaannya tutup seperti apa, kalau perusahaannya tidak bisa membayar klaim seperti apa mitigasi resikonya. Dan itu adalah hak kita sebagai pemegang polis atau calon pemegang polis untuk tahu bagaimana sih resiko atau mitigasi resiko yang dilakukan oleh sebuah perusahaan asuransi atau bendera asuransi terhadap klaim yang tidak terbayarkan atau terjadi yang namanya mispersepsi dan lain-lain. Itu tuh sebenarnya kita udah bisa tanya. Nah, kalau pertanyaan berikutnya adalah, Riz, tapi kan tenaga pemasar itu nggak semuanya ya, ada yang jujur, ada yang nggak jujur, ada yang ditutupin. Sebenarnya pada saat kita mengajukan mengajukan yang namanya polis asuransi sebagai nasabah, kita juga itu harus smart gitu ya. Jangan karena yang jual teman, jangan karena yang jual tetangga, jangan karena yang jual adalah orang tua, teman dan lain-lain. Tetap kita memperlakukan bahwa kita mencari uang itu tidak mudah dan tujuan kita memiliki perlindungan itu adalah tadi karena benar-benar kita memang butuh perlindungan bukan untuk jangka pendek tapi untuk jangka panjang gitu ya. Nah, jadi mesti dipastikan kakak-kakak juga atau bapak ibu sebelum memiliki polis asuransi ditentukan dulu tujuannya untuk apa, kemudian kita cek kebutuhannya apa dan coba gitu kita list dulu. Kita tanya, kalau saya sakit kritis kira-kira ini cover nggak? Kalau saya nanti terjadi resiko misalnya sebelum 2 tahun meninggal ini cover nggak? Kitanya yang harus smart untuk bertanya. Kalau memang ternyata dia tidak memberikan jawaban yang sangat memuaskan, kita bisa telepon ke perusahaan asuransinya. Mereka punya yang namanya customer service, layanannya tuh 24 jam. Kita bisa tanya atau kita bisa datang ke perusahaan asuransinya gitu ya. Nah, jadi banyak banget kok Kak caranya, cuma memang saat ini nasabah itu harus smart gitu ya. Kenapa? Karena tadi kita mengeluarkan uang untuk melindungi diri kita dan keluarga. Jadi jangan sampai cuma-cuma aja. Dan tadi pengalaman orang lain belum tentu bisa terjadi di kita. Contoh misalnya, oh Mas Yudi kemarin dia gagal klaim bla bla bla. Bisa aja gagal klaim itu banyak banget kasusnya. Contoh, pada saat proses pengajuan polis asuransi bisa jadi gitu kan ya, Mas Yudi itu nggak jujur tentang berat badan, nggak jujur tentang penyakit sebelumnya dan lain-lain, sehingga pada saat terjadi satu penyakit dan klaimnya tidak dibayarkan karena memang punya historical yang tidak clear atau disembunyikan pada saat proses pengajuan. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi betul kata Kak Desi, terjadi mispersepsi. Kak Desi menganggapnya apa, si tenaga pemasar menganggapnya apa. Makanya tadi perlu duduk bareng dan clear poin per poin. Ya, nah pada saat kita pengajuan itu jadi kalau nggak salah kita itu juga gini ya Kak, berdasarkan pengalaman gitu ya, AIA juga melakukan itu, kita itu ditelepon gitu, apakah benar tenaga pemasarnya adalah Mas Yudi, apakah Bapak Ibu dijelaskan secara detail dengan Mas Yudi. Nah pada saat Bapak Ibu ditanya gitu kan ya untuk proses pengajuan ini, Bapak Ibu kalau misalnya memang, oh kemarin tuh saya masih ada yang kurang jelas, bisa dong dijelaskan ulang gitu. Makanya tadi benar-benar bukan hanya selalu menyerahkan kepada tenaga pemasar, tapi kita sebagai calon pemilik
atau calon nasabah kita juga harus smart gitu ya. Kenapa? Karena ini menyangkut tentang privilege kehidupan kita gitu sih. Itu sih Kak Yudi ya gitu. Jadi tadi ada RBC ya, RBC aku baru ingat namanya RBC itu nggak boleh harus minimal tuh 120 gitu, 120%. Itu jadi kalau misalnya di bawah itu kita mesti cek dulu gitu ya. Kenapa kok ini klaim rasionya tuh kecil, RBC-nya tuh kecil gitu, atau RBC-nya ternyata RBC-nya ada di 500. Nah, ini kita mesti cek gitu ya. Jadi banyak yang teman-teman tuh harus pelajarin gitu. Oke. Jadi it's take two to tango ya. Iya. Jadi harus betul poin per poin dibicarakan, disepakati, baru kemudian Anda yakin dan oke gitu ya. Dan itu semua terbuka kok, informasinya jelas. Ada banyak kanal-kanal yang bisa dimanfaatkan ketika ada yang belum jelas gitu ya. Yes, betul. Dan ya AIA juga mungkin punya channel itu yang begitu banyak untuk bisa membantu gitu ya. Betul. Begitu. Semangat ya, asuransi penting untuk proteksi masa depan. Kemudian juga ada pertanyaan apa lagi nih dari kita dari nyebrang lagi ke Jawa nih, di Jember ya. 2 pertanyaan sekaligus dari Pak Slamet. Selamat pagi, Pak Slamet. Pagi, Pak Slamet. Wah, ini sayang istri nih. Istri saya seringkali beli perhiasan karena katanya lebih bagus investasi pakai emas sekaligus menghias diri. Ya. Kemudian Ini ibu-ibu ya gitu. pertanyaan saya, apakah efektif kalau kita berinvestasi melalui emas perhiasan ini? Apa? Yang kedua nih, apakah investasi lewat properti lebih menguntungkan daripada menabung uang? Gitu. Soal emas dulu nih, Mbak. Oke, emas tuh lagi naik banget gitu kan. Betul. Ya, bahkan sampai antri-antri gitu ya. Dan diperkirakan emas akan tembus di angka 4.500.000 per gram. Udah pada beli belum? Sekarang udah pada naik ya. Oke, Pak Mariani dari Ogan Hilir, Pak Slamet ya. Pak Slamet dari Jember. Riz, istri saya suka banget dibeli perhiasan. Sama Pak, saya juga sama suka beli gitu ya. Tapi begitu menjadi seorang perencana keuangan, saya langsung berpikir ulang gitu kan ya. Oke. Investasi di emas perhiasan itu hanya untuk kita pakai itu Pak gitu ya, tapi nilainya akan turun. Oke, kenapa? Karena ada harga prosesnya gitu ya, kemudian lagi belum desain-desainnya dan lain-lain gitu. Tapi kalau misalnya untuk menghias diri nggak apa-apa Pak pakai emas perhiasan. Tapi kalau untuk berinvestasi saran saya adalah belinya dalam bentuk logam mulia murni Pak gitu ya, bukan emas perhiasan. Jadi mulai sekarang nih Pak Slamet gitu ya, bisa diinformasikan ke istrinya, Bun, itu tolong ya emas perhiasannya udah banyak Bun. Sekarang kita pindah ke dalam emas atau logam mulia gitu ya Pak. Nah, logam mulia Bapak itu boleh bisa beli yang secara digital saat ini boleh gitu ya di berbagai macam aplikasi gitu ya yang berinvestasi, tapi hati-hati juga yang harus terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, lagi harus dicek legalitasnya ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu bisa beli juga di toko-toko emas gitu ya yang terpercaya juga. Dan jangan sampai beli di online yang tidak terpercaya atau udah diskon nih emasnya per gram di angka 1.200.000 padahal sekarang emas aja dia di angka 2,3 per gramnya. Jadi jangan termakan oleh iming-iming murah dan murah tapi ternyata palsu ya. Jadi begitu ya Pak. Jadi lebih baik sih kalau untuk berinvestasi itu di emas murni bukan emas perhiasan. Oke, next kemudian jangan lupa bayar zakat emasnya ya Pak, baik emas murni maupun emas perhiasan. Nah kemudian kalau investasi lewat properti lebih menguntungkan daripada menabung uang. Oke, Bapak ini tuh 2 hal yang berbeda, baik lagi nih kayak anggur sama pisang, ya kan? Satu properti, satu nabung. Nabung itu untuk kebutuhan Bapak Ibu yang bersifatnya bulanan gitu ya, untuk menyimpan. Jadi bukan untuk menumbuhkan, tapi untuk menyimpan gitu ya. Tapi kalau properti ini untuk menumbuhkan. Tapi balik lagi, dua-duanya punya kelebihan dan kekurangan, tapi mereka saling melengkapin. Yang namanya nabung itu numpang kita nyimpen uang gitu ya. Sama nih kayak kita di celengan. Sama nabung nggak? Nabung, cuman kita beda. Kalau di celengan ayam kita yang jagain. Tapi kalau nabung di bank ada bank yang jagainnya gitu ya. Dan ada bunganya juga udah pasti gitu ya. Tapi balik lagi, menabung itu hanya untuk bulanan, cash flow dan lain-lain. Tapi kalau properti ini berbicaranya adalah untuk investasi jangka panjang. Nah, kalau menabung itu dia liquid, artinya mudah untuk kita ambil kapanpun. Yang penting Bapak Ibu itu rekeningnya sendiri, bukan rekening orang lain ya. Nah, tapi kalau properti, balik lagi dengan kondisi saat ini, itu sulit sekali kalau misalnya Pak Slamet gitu ya, butuh dana cepat, maka propertinya belum tentu bisa terjual hari itu juga. Dan bisa jadi propertinya nggak untung, tapi karena kita BU jadinya malah jual rugi misalnya gitu ya. Atau jual modal aja deh gitu ya. Jadi balik lagi, tadi nabung dan properti ini adalah 2 hal yang berbeda, tapi Bapak harus punya dua-duanya gitu kalau memang kondisi keuangannya ada untuk punya properti gitu ya. Lagi tergantung kebutuhan berarti Mbak Riz ya. Kemudian juga kita pilih investasi yang cocok gitu ya. Betul. Kayaknya udah satu pertanyaan lagi nih kita akan jawab dari Ogan Ilir kali ini. Ada Ibu Mariani Huang. Pertanyaannya Mbak Riz, apakah menabung di rekening biasa cukup aman ya, ataukah lebih baik pakai rekening khusus seperti tabungan berjangka atau e-wallet
yang ada bunganya. Oke, Ibu kembali semua itu kembali ke dalam tujuan masing-masing. Kayak tadi, apa sih tujuannya untuk punya asuransi? Oh, asuransi buat gaya-gayaan aja ya, jangan gitu ya. Tapi asuransi tujuannya adalah untuk memberikan proteksi. Kemudian tadi dicek lagi risk based capital dari perusahaannya, dicek bla bla bla, ini tujuannya. Oke, untuk melindungi keluarga. Oke, ada nih gitu ya. Nah, kemudian tadi risk aku tuh nabungnya di rekening misalnya khusus untuk dana darurat aku deh gitu. Aku taruh ya di rekening gitu. Oh, boleh, aman kok gitu, selagi banknya masih ada ya aman gitu kan. Tapi kan tadi ya untuk nabung dan lain-lain itu juga kan ada aturannya juga kan Bapak Ibu gitu ya. Semua bisa dicek lah di otoritas jasa keuangan bank mana nih yang bagus gitu ya. Jadi kalau menabung di rekening itu aman sih Bu gitu ya. Yang penting tadi Ibu tidak memberikan kode PIN atau apapun yang terkait dengan dana atau aset atau uang Ibu yang ada di perbankan gitu ya. Kemudian jangan juga nih misalnya, oh aku percaya nih RM-nya Mas Yudi tolong dong nih PIN aku ya, tolong ditabungin ya segala macam. Kenapa? Karena tadi kita nggak tahu kan, orang bisa berubah kapan aja. Jadi yang bersifat krusial seperti PIN, data pribadi dan lain-lain jangan sampai diberikan ke orang lain gitu ya. Tapi kalau ditanya aman ya pasti aman gitu ya. Atau lebih baiknya pakai rekening khusus seperti tabungan berjangka. Nah, tabungan berjangka ini kalau misalnya tabungan biasa tadi Ibu buat kebutuhan sehari-hari atau per bulan, tapi kalau tabungan berjangka misalnya risk aku ambil yang di lock 6 bulan atau risk yang di lock misalnya 1 tahun atau risk yang di locknya itu misalnya berjangkanya 2 tahun karena tujuannya adalah untuk dana pendidikan anak yang akan aku pakai 2 tahun lagi, boleh gitu. Atau misalnya risk aku masuk nih ke dalam tabungan berjangka karena nanti 3 tahun lagi aku harus pelunasan dana haji, boleh-boleh aja Ibu gitu ya. Atau misalnya pakai e-wallet boleh, itu kan hanya Ibu mau yang konvensional apa Ibu mau yang digital gitu. Gitu, semua tergantung kebutuhan ya Bu ya. Semua tergantung kebutuhan. Dan kita bisa melihat dari plus minus yang ada di masing-masing instrumen tadi ya, Yes, Mbak betul. Riz, ya. Ibu nyaman untuk datang ke bank karena harus ketemu dengan orangnya, silakan. Ya kan? Tapi kalau Ibu misalnya mau nabung atau Monggo. berjangkanya di bank-bank digital misalnya atau e-wallet, monggo silakan. Silakan Bu Mariani ya. Apapun baik. Oke. Wah, menit-menit terakhir nih Mbak Riz. Sebenarnya seru, masih banyak yang pertanyaan belum terjawab. Makanya ini harus ada sequel yang kedua sepertinya. Ada Betul. 2.0, 3.0. Karena yang namanya literasi keuangan ini memang Jangan pernah berhenti. Betul, harus terus-menerus. Betul. Duta Literasi Keuangan OJK Bapak Ibu ya. Dan yang pasti ada banyak insight menarik. Saya pribadi banyak belajar Mbak Riz dari apa yang disampaikan Barista, disampaikan oleh Bu Halimatus Sadiah, tadi oleh Bu Rista juga dari AIA. Dan ini betul-betul ilmu yang menyadarkan kita semua bahwa uang itu bisa menjadi bumerang, tapi bisa juga menjadi menolong kita. Jangan sampai diperalat uang kita yang memanfaatkan. Kita yang mengelola uang. Mengelola gitu ya. Jangan memanfaatkan juga, jadinya memanfaatkan uangnya kayak dimanfaatin uangnya gitu. Oke, baik. Mbak Riz, sebelum nanti saya akan umumkan, ada 5 orang dari penanya tadi yang terpilih akan mendapatkan apresiasi saldo uang elektronik ya, masing-masing Rp100.000 ya. Tapi mungkin sebagai closing statement nih Mbak Riz untuk teman-teman dan juga Bapak Ibu yang menyimak dan ikut webinar kita dari pagi tadi, apa nih Mbak yang bisa disampaikan yang? Oke, buat Bapak Ibu semuanya gitu ya, setiap orang itu punya proses keuangannya beda-beda gitu ya. Jadi jangan pernah membandingkan proses keuangan kita dengan orang lain, kemudian kita membandingkan kehidupan kita dengan orang lain juga yang ada di sosial media. Kenapa tadi Rista bilang startnya beda, mulainya beda, dan semua tantangan dalam setiap keuangan orang itu juga beda-beda. Jadi tinggal fokus aja saat ini. Kalau misalnya memang keuangan kita kurang, coba dicek dulu kondisi keuangannya. Kalaupun memang kurang, coba lihat berbagai macam peluang apa yang kita bisa lakukan dengan menambah value, meningkatkan value dalam diri kita, sehingga nanti jadikan diri kita tuh magnet untuk menarik uang, bukan kita yang ketarik oleh uang gitu ya, tapi uang yang ketarik oleh kita gitu. Jadi saran saya adalah yuk ubah wacana jadi rencana agar terhindar dari bencana. Wacana jadi rencana agar terhindar dari bencana, menarik ya. Dan kalau karena saya suka lari, setiap orang tuh punya pace-nya masing-masing ya. Nggak bisa dipaksakan kita harus cepat sementara kita baru bisa lambat gitu ya. Dan benar kata Mbak Rista bahwa everyone could have their own pace dalam mengelola keuangan Bapak dan Ibu. Jadi mulai dari mindset kita, bagaimana memaknai uang yang kita punya, yang datang pada kita, yang masuk ke rekening kita setiap bulan, kemudian kita financial check up tadi penting. Mungkin kalau butuh bantuan, hubungi Barista atau teman-teman finance planner yang lain ya, yang akan membantu kita untuk melakukan check up yang benar keuangan kita. Sehat atau enggak sih? Kalau belum sehat harus seperti apa supaya disehatkan? Kemudian juga manajemen utang, mulai juga budgeting, sampai ke menyiapkan dana darurat. Dan kemudian kalau kita sudah make sure semuanya aman,
kita akan pilih investasi dan juga asuransi. Ini penting juga ini untuk masa depan, apalagi untuk Anda yang sudah punya keluarga, karena hidup bukan hanya untuk kita, tapi untuk anak kita, cucu kita. Cakep. Jangan sampai kita mewariskan utang ya, Mbak Aris ya. Betul. Jangan sampai gini, jangan sampai kita itu mewariskan air mata, tapi kita harus air mata, jadi kita harus mewariskan sumber mata air. Nah, itu lagi. Banyak kata-kata hari ini ya yang penuh makna. Terima kasih Bapak dan Ibu, ini luar biasa. Semoga sekali lagi apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Rista dan tadi para narasumber, para tamu yang lain juga bisa memberikan manfaat, menjadi ilmu yang bermanfaat, dan tentu saja apa yang Anda dapat silahkan bisa di-share lagi sehingga bisa menjadi jariah. Ya. Yang kebaikan yang terus mengalir sampai kapanpun ya. Apalagi ini Jumat berkah ya Bapak Ibu. Amin. Terima kasih, dan Mbak Ris, terima kasih banyak. Sama-sama Mas Terima kasih Yudi. banyak. Terima kasih juga buat Bapak Ibu semuanya, teman-teman. Yuk belajar untuk mengatur keuangannya, karena kalau kita bukan yang ngatur uang, kita nanti yang diatur oleh uang. Ya, @Zwestikarista. Iya, Ya. cakep. DM aja ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu sudah sangat antusias, dan saya harus mohon maaf karena tidak semua pertanyaan bisa kami respon karena keterbatasan waktu. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa sambung kembali dalam sesi-sesi yang lain. AIA, OJK, dan KG Radio Network mengucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu sekalian. Sehat-sehat semuanya, dan kita semua juga sehat, tidak hanya fisik, mental, spiritual, sosial, dan juga sehat secara finansial. Saya Yudi Samadi pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Mas. Wih, gila tangannya dingin banget. Tangannya dingin banget. Oh iya, Bapak dan Ibu, setelah acara ini selesai, silakan kami akan tampilkan QR code ya, di mana Bapak dan Ibu bisa scan untuk mengisi form evaluasi kegiatan hari ini. Selain bisa scan, juga bisa melalui tautan s.id/evaluasi talkshow finansial sehat. Silakan bisa sampaikan atau juga jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sana ya. Singkat, hanya sekitar 10 pertanyaan ya, supaya untuk kegiatan berikutnya kita bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi ya. Sekali lagi, untuk form evaluasi kami tampilkan di layar, ada QR code, ada barcode yang bisa Anda scan, atau bisa juga klik s.id/evaluasi talkshow finansial sehat. Dan untuk e-sertifikat akan kami bagikan melalui email Anda masing-masing sesuai yang sudah Anda daftarkan melalui form pendaftaran beberapa hari setelah acara ini berlangsung ya. Aman. Udah, benar. Saya tadi lu penutupannya diberikan Thank you, Baris, keren. Mbak, si kakak tuh di FK IPB jadi? FK Maranatha. Oh, waktu itu